saya sekolah dasar itu di SD Gemit Oehani. Oehani itu adalah nama kampung saya, tempat di mana sekarang ini saya berada untuk live ini. Kemudian SMP Negeri 2 Baumata, itu di kampung sebelah, di kota kecamatannya lah. Kemudian SMK Negeri 2, SMK, itu STM, ini di kota Kupang. Di SMK ini saya memilih jurusan teknik otomotif. Nah, di sini sebenarnya saya memilih jurusan ini awalnya ya setelah dibilang sama orang tua sebenarnya, karena orang tua punya harapan kamu harus bisa kerja mesin, gini-gini bongkar bangkir mesin dan lain-lain, karena memang waktu itu dari sisi kebutuhan memang teknik otomotif ya masih dibilang sepertinya ada satu peluang yang bisa dikerjakan kalau nanti alumni nantinya. Dan menjelang akhir saya dibilang lagi, kamu harus kuliah. Dan bersyukur saya bisa melanjutkan kuliah di Universitas Nusa Cendana. Nah, di Universitas Nusa Cendana ini saya juga awalnya dari STM, awal-awal di STM saya juga belum terlalu lebih concernnya itu ke masalah praktek untuk otomotif. Nah, di S1 ini saya juga bergumul dengan bagaimana harus lebih fokus ke bagian analitis. Kalau di STM itu lebih banyak ke praktek untuk vokasi, ternyata untuk S1 saya sempat frustrasi juga. Tapi ya bersyukur akhirnya saya bisa mengakhirinya dengan baik. Dan bersyukur juga di akhir dari masa kuliah saya itu pra-alumni. Di pra-alumni itu ada satu harapan pengennya memperdalam lagi apa yang saya sudah pelajari di S1 ke jalur jenjang yang lebih tinggi. Tapi bagaimana caranya, saya pun waktu itu hanya berteman dengan beberapa teman yang lebih senior, termasuk Pak David. Kak David sore ini, sebenarnya saya dulu waktu masuk kuliah, Kak David ini sudah dosen. Dan akrab juga kami, dan cerita-cerita juga tentang beasiswa. Nah, akhirnya di awal-awal masa alumni saya itu, saya berpikir untuk mau lanjut kuliah, tapi kondisi saya waktu itu memang kurang memungkinkan untuk bisa melakukan persiapan karena saya harus bekerja dan lain-lain. Jadinya hampir ya menyerah lah, tapi bersyukur setelah beberapa sumber beasiswa yang saya pelajari syarat-syaratnya, ternyata saya melihat kayaknya memang PMDSU ini sepertinya bisa saya ikuti nih di antara beberapa pilihan yang lain. Dan saya bersyukur akhirnya saya bisa menyelesaikan mulai tahun 2015 sampai wisuda kemarin awal November. Sebenarnya saya sudah promosi doktor itu sejak tanggal 21 November 2019. Terus baru wisuda itu 1 Februari 2020. Oke. Oke, Kak Sal, kita skip dulu sebelum slide berikutnya. Kalau kakak-kakak yang kira-kira dengar suara Kak Sal itu jelas nggak ya? Saya sih karena pakai earphone jadi jelas. Kak David, jelas nggak Kak David dengar suara Kak Sal? Ya, jelas, cukup jelas. Oh, jelas. Oke, berarti kakak-kakak yang lain boleh pakai earphone atau device lain ya, maksudnya untuk memudahkan mendengar. Gitu. Karena ada di live chat yang ini, yang kasih tahu. Oke, thank you Kak Maya, clear kok. Oke, silakan Kak, dilanjut. Nah, ini sekedar kira-kira alasan seseorang melanjutkan studi. Nah, ini dari pengalaman ngobrol dan juga dari input informasi dari beberapa teman, memang ada yang memang mau pendalaman ilmu yang diminati. Jadi entah itu linier dari apa yang dia sudah pilih dari S1 maupun kurang puas atau mungkin peluang kerja yang lebih baik, mungkin dia bisa beralih. Nah, ini salah satu alasan.
dia ingin mendalami ilmu yang diminati. Yang berikut adalah peluang kerja. Jadi kayaknya karena begitu lulus S1 langsung bisa dapat beasiswa, ataupun karena secara finansial sangat mendukung untuk melanjutkan studi, akhirnya memilih untuk langsung melakukan studi tanpa menunggu untuk bekerja dan lain. Dan tentunya ini kalau sudah lebih lanjut, ya biasanya harapannya itu peluang kerjanya itu lebih baik, lebih terbuka kayak gitu. Dan yang berikut peningkatan karir, ya ini untuk yang sudah bekerja dan ingin meningkatkan karir, misalkan semacam jabatan dan lain-lain, ya ini bisa jadi salah satu alasan orang bisa melanjutkan studi. Kemudian membangun jaringan, ya saya juga pernah ketemu dengan beberapa teman yang memang selain dia mendalami ilmu, dia juga membangun jaringan. Jadi mungkin nanti setelah studi bisa hubungan kerja, link kemana-mana, punya usaha atau bisnis, atau hubungan, misalkan kalau penelitian bisa kolaborasi riset, entah dengan instansi pendidikan itu sendiri maupun lintas instansi, misalkan kampus lain, teman-teman yang dosen juga yang kebetulan sama-sama kuliah, atau mungkin ada yang lanjut. Kemarin saya di UI itu ada beberapa teman yang dari kementerian yang melanjutkan studi, dan ada beberapa teman juga yang akhirnya bisa dapat link ke teman-teman yang bekerja di kementerian, bisa dapat informasi, berbagi informasi, dan akhirnya bisa berteman, sampai alumni pun masih tetap berteman dan saling bertukar informasi kalau misalkan ada kesempatan-kesempatan yang berhubungan dengan bidang kerja masing-masing. Dan yang berikut, beban untuk lebih banyak berbuat. Nah, beban untuk lebih banyak berbuat ini dia lahir dari misalkan kebutuhan di daerah atau bangsa ini. Jadi memang Indonesia ini masih butuh banyak tenaga, banyak SDM untuk bisa menggarap dan lebih memaksimalkan lagi beberapa hal yang perlu dikembangkan, SDM maupun sumber daya alam. Dan ada juga orang yang memang mau melanjutkan studi karena ingin berbuat banyak untuk bangsa ini. Nah, saya pun waktu itu memang pada poin ini ingin berbuat banyak. Saya waktu itu setelah menjelang S1 pra-alumni untuk S1, memang banyak pergumulan yang saya hadapi. Misalkan nanti kalau saya alumni, saya mau bekerja di bidang pekerjaan seperti apa. Nah, akhirnya saya ingin berbuat lebih maksimal, tapi dengan ilmu yang saya punya ini, kayaknya kalau saya langsung bekerja gitu, mungkin ya paling hanya sebatas ini, sementara harapan saya itu besar. Nah, akhirnya setelah alumni, ya memang benar bahwa dengan kemampuan saya yang S1 ini, apa yang saya kerjakan itu pun ya sebatas pengetahuan saya gitu. Nah, akhirnya saya dapat informasi beasiswa dari beberapa teman, beberapa kali ikut sosialisasi dan lain-lain. Akhirnya yang paling cocok ya PMDSU waktu itu, karena memang salah satu target saya itu pengennya jadi pengajar, pengen jadi dosen, tapi caranya bagaimana saya juga tidak tahu. Peluang untuk bisa jadi dosen pun kayaknya waktu itu setelah saya hubungi ke pihak kampus, katanya harus S2. Nah, waktu itu saya masih S1, ya walaupun jadi asisten pun ternyata tidak bisa. Katanya harus S2. Ya akhirnya saya, oh ya sudah, kalau memang butuh S2, sekarang saya belum bisa, ya sudah, saya kerja lain. Mungkin ini bukan panggilan saya kayak gitu. Nah, akhirnya saya bisa dibukakan, dan bersyukur sekarang saya bisa di level yang bagi saya, sebelumnya itu saya tidak membayangkan bahwa saya akan menempuh jalur studi yang secepat ini. Misalkan langsung S3. Dulu saya kalau S2 saja, wah sudah bersyukur nih. Tapi ternyata yang Tuhan kasih kesempatan itu ternyata jauh melampaui apa yang saya harapkan kayak gitu. Nah,
sumber beasiswa yang pernah saya dengar sebelumnya, dan juga pernah saya bertemu dengan beberapa alumni yang memang pernah meraih beasiswa ini, misalkan LPDP, AAS, ADS, misalkan Kak David, dan beberapa yang lain. Nah, PMDSU waktu saya apply itu memang baru pernah saya dengar tentang PMDSU, karena PMDSU itu batch satunya itu tahun 2013, dan saya batch 2 itu tahun 2015. Dan saya baru pertama kali dengar tentang beasiswa PMDSU ini, dan ini beasiswa pertama yang saya apply. Jadi sebelumnya itu saya banyak mendapatkan informasi tentang beasiswa, tapi saya cukup pesimis apakah saya itu bisa ikut atau tidak. Soalnya teman-teman sesama alumni yang benar-benar berjuang untuk dapat beasiswa itu kayak sibuk sekali, kursus ini, persiapan ini, bikin ini, sudah dapat calon pembimbing, dan lain-lain. Saya kan harus bekerja nih. Mana caranya nih saya? Nah, akhirnya datanglah informasi beasiswa PMDSU ini. Setelah saya baca semua syaratnya, nah ini saya dapat juga dari dosen saya, ya salah satu pikiran saya, ya sudah saya apply saja, nanti toh kalau tidak lulus ditanya, ya saya sudah berjuang, tapi akhirnya tidak lulus lah, kayak gitu. Jadi sebenarnya waktu saya apply beasiswa PMDSU ini dengan harapan yang sebenarnya sudah pupus sih sebenarnya. Karena melihat kondisi atau keadaan saya waktu itu, dan juga tuntutan beasiswa yang ada, yang harus buat ini dan itu, saya memang terbatas waktu untuk mempersiapkan diri, karena saya harus bekerja waktu itu. Nah, akhirnya saya memilih beasiswa PMDSU, dan 2019 kemarin itu, beasiswa PMDSU ini adalah beasiswa sudah batch yang kelima. Jadi saya batch kedua tahun 2015, kemudian 2017, ada 2018, dan 2019 ini adalah batch. Nah, memang beasiswa PMDSU ini dia tidak banyak kuota. Untuk secara skala nasional dia hanya, waktu saya itu hanya 200-an kalau nggak salah. Nah, 2019 ini lumayan lebih banyak dari 2018, dia 151. Ya dibuka itu sekitar bulan Juni, pertengahan Juni. Nah, ini syarat untuk bisa mendaftar ini, yang pertama kita harus daftar ke Ristek Dikti sebagai pemberi beasiswa, kemudian daftar juga ke kampus yang mau kita tuju. Jadi ada 2 pendaftaran, ke Kemenristek dan juga ke kampus. Ke kampus ini maksudnya mengikuti jalur tes masuk kampusnya. Kalau lolos dua-duanya ini, maka final tesnya itu adalah di tangan promotor. Misalkan kalau kita yang memilih calon promotor nih, misalkan satu calon promotor itu yang lamar itu misalkan 10 orang. Yang lulus di Ristek itu misalkan 5. Yang 5 orang ini lamar di kampus asal dari si promotor ini. 4 lulus. Nah, 4 lulus ini maka dia akan dipilih lagi 1 orang untuk promotor. Dari 4 orang ini, siapa yang terpilih. Jadi selain kita apply ke Kemenristek, calon promotornya juga sudah harus kita tahu, cari informasi tentang promotor, penelitiannya apa. Nanti di link waktu pendaftaran ini kita dikasih nomor handphone dan juga email dari promotor. Jadi kita bisa email, kita bisa SMS atau bisa chatting, itu sangat welcome. Promotornya sangat welcome. Kita bisa menghubungi. Saya termasuk waktu itu lewat SMS. Saya waktu itu belum ada WA. Jadi lewat SMS balas. Oke. Jadi memang finalnya itu di promotor. Nah, saya sampai saya alumni pun saya pernah tanya ke promotor, alasan terbesar dia itu memilih saya, di antara beberapa yang apply ke dia itu, karena dia memilih saya pengen jadi dosen di daerah. Jadi memang esai kita yang waktu kita bangun komunikasi dengan promotor itu akan sangat menentukan final decision. Keputusan akhir di tangan promotor. Jadi kalau kita sudah meyakinkan promotor, kita lulus yang apply ke Kemenristek, kemudian lulus universitasnya, promotornya ini adalah yang paling terakhir untuk memutuskan.
Nah, saya Penentunya ya Kak. penentunya itu promotor. Nah, saya waktu itu saya udah diyakinkan sama promotor, oke, kalau kamu lolos Kemenristek, lolos UI, kamu saya pilih sebagai calon mahasiswa. Nah, ternyata sama promotor mungkin karena sibuk, nomor kontak saya itu apakah di-save atau memang hilang, sampai akhirnya saya pernah kontak Prof, bagaimana pengumuman di website PMDSU pun sepertinya tidak ada berita nih. Dia bilang, saya juga lagi menunggu, kalau nanti lulus, kamu saya hubungi. Saya bilang, oh iya, terima kasih Prof. Nah, ternyata saya kembali sibuk dengan aktivitas saya yang rutin biasa. Di UI itu sudah mulai mulai kuliah 2 minggu, baru saya dihubungi sama koordinator PMDSU dari UI bahwa kamu sial-tial ya, kamu lulus PMDSU dan besok kamu harus datang ke UI. Wah, ini kan gimana saya? Besok saya harus datang ke UI ikut kuliah, saya belum berkapan. Karena memang tidak terbayang bahwa saya akan lulus. Saya kan ikutnya ini karena memang kondisi saya waktu itu tidak memungkinkan untuk bisa lulus. Jadi ya informasi ini datang pun wah. Ya, tapi akhirnya saya dikasih range, Selasa saya dihubungi, hari Kamis saya terbang ke Jakarta, Jumatnya saya masuk ke UI, lapor, Seninnya langsung saya diregistrasi ke sistem dan akhirnya saya mulai kuliah hari Senin ini. Nah, ini memang ada komunikasi yang memang harus diikuti oleh beasiswa PMDSU ini, saya kira. Nah, ini ada daftar perguruan tinggi di Indonesia yang membuka peluang untuk PMDSU. Jadi ini universitasnya diseleksi, kemudian promotornya juga diseleksi, kemudian mahasiswanya juga diseleksi. Jadi ini semua diseleksi. Tidak bisa kita sembarang memilih. Kalau misalkan sebagai mahasiswa kita memilih, oh background keilmuan saya ini linear dengan promotor ini. Promotor ini misalkan saya waktu itu dari Universitas Indonesia. Oh ya sudah, berarti saya ikut seleksinya itu ke Universitas Indonesia. Seleksi masuk Universitas Indonesia dan akhirnya memilih promotor yang bersangkutan kayak gitu. Nah, batas maksimal untuk saat ini, maksimal usia pelamar itu adalah 24 tahun. Jadi ini memang kalau untuk SMA ini sangat cocok nih, biar lebih persiapan. Kemudian kalau S1, jangan banyak mengulur-ulur waktu untuk sesegera mungkin bisa menyelesaikan studinya. Seperti itu. Nah, ini di bawah ada link. Ini memang link resmi dari PMDSU. Kalau sudah dibuka, bisa aktif dan bisa mengikuti tesnya seperti apa. Nah, ini sepak terjang saya menjalani studi S2 dan S3. Jadi memang saya yang dari kampung, kemudian besoknya itu datang ke Jakarta, kemudian langsung masuk ke UI. Kalau saya di kampus rasanya, oh iya ini Jakarta. Kalau di kosan, saya rasanya kayak di Kupang, hanya saya di satu tempat, di kamar saya. Kayak gitu. Jadi, nah ini untuk pastikan sumber referensi terpercaya untuk mengakses buku. Nah, saya awalnya belum familiar dengan bagaimana mengakses buku. Ketika apa yang saya pelajari, kemudian saya sharingkan ke teman-teman, kemudian ke diskusi dengan promotor, mereka tanya, ini kamu akses bukunya dari mana? Kok kayaknya kami kurang familiar dengan misalkan penulisan simbol atau misalkan dengan format pengertian-pengertian yang kelihatannya benar, tapi sebenarnya kalau diteliti dengan baik ini kayaknya pengertiannya agak menyimpang nih. Nah, ini ternyata setelah telusuri ternyata saya belajar dari sumber yang kurang pas dengan maunya UI waktu itu. Nah, akhirnya saya dikasih tahu, kamu kalau mau akses buku, aksesnya ke sini nih. Buku-buku di sini kalau dipelajari, ini pas nih. Nah, ini kalau untuk yang mau udah spesifik, memang kayaknya ini memang sumber buku itu bisa membuat kita belajar lebih tepat lah kayak gitu. Kemudian yang kedua itu menyampaikan setiap masalah akademik yang dihadapi kepada pembimbing. Nah, ini yang penting nih. Kadang kalau ada masalah dipendam sendiri. Kebanyakan itu yang didiskusikan masalah akademik. Tetapi ternyata banyak hal di luar akademik yang mengganggu masalah akademik. Misalkan pergaulan. Benar-benar. Teman hidup, entah yang sudah menikah atau yang belum. Nah, ini
masalah akademik nih. Jadi kalau di PMDSU itu sendiri memang benar-benar diperhatikan nih, karena kan semua fresh graduate nih. Jadi ya misalkan ongoing, terus ada mau menikah kan terganggu. Dia harus minta izin untuk persiapan segala sesuatu. Ada teman-teman saya yang kayak gitu. Jadi ya semua harus diseringkan lah, terbuka. Termasuk saya pernah kekurangan di awal itu masalah keuangan. Saya disupport. Bahkan beberapa tahun setelah menjalani itu pun saya kekurangan uang. Ya dari sumber beasiswa masuk, tapi ternyata kebutuhan saya itu lebih dari itu. Misalkan ada hal lain yang harus saya kerjakan, harus saya pelajari, dan saya harus bayar. Nah itu saya ambil dari universitas saya. Nah itu saya sharingkan ke promotor, dan oh gitu ya, kamu pengen uang gitu. Ya udah, kamu butuh berapa, sambil menunggu nanti beasiswa kamu cair, barulah kamu ganti. Tapi biasanya kalau dikasih sama promotor, kita nggak ganti. Langsung jadi beberapa kali kayak gitu dikasih tapi diganti. Difasilitasi ya Kak ya. Iya, memang benar-benar care. Nah ini tergantung kita juga nih, kita juga promotor itu sebagai orang tua kita di kampus, kemudian partner dalam melakukan riset, dan bisa ngobrol. Dia misalkan kalau ngobrol, dia kalau suka misalkan musik, ya sudah kita ngobrol juga tentang musik untuk selingan-selingan. Atau dia suka otomotif, bicara tentang mobil, ya kita ya ikuti saja maunya promotor kayak gitu. Tapi diselipkan dengan keinginan kita, misalkan saya gini, ya terserah lah. Kayak gitu. Kemudian mendiskusikan, presentasikan apa yang sudah dipelajari. Nah ini penting nih. Kalau pintar sendiri, tahu sendiri, tidak dipresentasikan, ya apa gunanya belajar? Benar. Nanti kalau jadi alumni akhirnya susah untuk bisa mengungkapkan apa yang kita tahu, atau akhirnya kita menjadi kurang percaya diri untuk berbicara karena yang saya tahu ini bisa diterima nggak nih? Nah, tujuan dari berdiskusi dan juga presentasi ini penting untuk secara tidak langsung kita memvalidasi apa yang kita tahu. Kemudian belajar bagaimana kita bisa mengungkapkan sesuatu lebih terstruktur kayak gitu. Nah, ini memang dibutuhkan nih. Dan saya awalnya ini belepotan di bagian ini nih. Dari daerah masalah logat nih terus ini enaknya gimana caranya nih saya bisa omong, bisa bicara, terus teman-teman ini bisa langsung nangkap. Takutnya saya pakai kosakata yang mungkin yang teman-teman harus susah dipahami ya. Nah ini akhirnya saya belajar dari awal, terus belajar, dan akhirnya bisa mengikuti lah. Akhir tahun kedua, tahun ketiga ya sudah. Oh, maunya presentasi itu kayak gini. Nah, ini diskusi dengan teman-teman sesama S2 atau S3, ini penting. Kemudian presentasi di depan promotor, supaya promotor bisa tahu, oh anak ini ternyata sudah belajar sampai sini. Kemudian memiliki target yang jelas dan realistis. Nah, ini juga penting nih, jangan sampai belajar, akhirnya sudah punya target tapi kurang realistis. Kurang realistis maksudnya ternyata kita sesat belajarnya. Memang itu kita pelajari benar, tapi tidak sesuai dengan tema besar yang kita mau pelajari. Jadi apa yang kita buat, kita targetkan, diskusi sama promotor, prof, atau ya misalkan masih doktor, Pak, ini target saya ini secara waktu akan selesai sekian. Jadi, belajarnya per item, kemudian langsung dikoreksi, dan kamu belajarnya jangan gini, harus belajarnya gini, terus dari sini ke sini. Nah itu menolong kita juga biar belajarnya jangan terlalu jauh kemana-mana. Karena katanya misalkan gini, kalau S3 kamu mau tangkap ikan, misalkan ikan lele misalkan, kamu dibuang di kolam, di dalam kolam itu banyak ikan nih. Misalkan tangkap ikan lele, jangan ikan apa saja. Atau mancing. Umpan yang dibuat itu harus benar-benar dimakan ikan lele. Tidak boleh dimakan ikan lain. Nah ini memang saya sejak awal sudah dibentuk untuk memang langsung spesifik. Jangan belajar kemana-mana. Pokoknya semua yang kamu pelajari itu mengerucutnya harus ini. Ya walaupun dalam praktiknya kadang belajarnya terlalu melebar, setelah itu kamu belajar terlalu jangan. 1 minggu atau 2 minggu ternyata yang saya pelajari tidak dibutuhkan, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Nah ini harus ada diskusi dengan promotor biar
jangan terlalu jauh belajarnya yang hal-hal yang seharusnya bukan saat ini dipelajari kayak gitu. Kemudian membuat resume ya hal-hal yang apa namanya perlu untuk dicatat biar nanti kalau kita lupa atau ingin cari catatan, iya saya pernah belajar ini sumbernya di sini, publishernya apa, misalkan temanya apa, tujuannya apa. Nah ini menolong kita supaya punya catatan yang baik. Nah ini memang resume. Nah ini tips cara belajar yang aktif ya, ini seperti di slide. Nah ini diskusi kelompok nih yang ini nih. Jadi ini ada teman S3 yang undang kami datang, kemudian dia presentasikan apa yang dia kerjakan. Jadi kami kayak, wah, yang di dalam sini semua rata-rata S3 nih. Datang, yang ini dosen, ini prof, yang ini juga prof. Yang ini. Nah yang presentasi waktu itu teman yang ini. Jadi kami semua melihat dari berbagai sudut pandang, tapi kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Nah, itu bisa menolong teman yang kita yang presentasi ini untuk, oh iya, kok saya tidak terpikirkan yang bagian ini? Oh iya ya, yang bagian ini. Nah, ini, atau misalkan kita bisa dapat informasi, oh iya kerjaan saya ini, kayaknya bisa juga nih pakai alat dia, atau alat ukur dia, atau bisa pakai metodenya dia ini. Jadi kita bisa, kita tolong, Pak ini kira-kira kalau punya saya pakai metodenya Bapak ini gimana nih? Nah, ini fungsi dari keuntungan dari diskusi kelompok. Jadi ini kegiatan kayak gini, ini sebenarnya lebih banyak kami lakukan ketimbang misalkan presentasi kolegium yang satu semester orang satu kali. Jadi kami kalau di kantin biasanya suka langsung lepas aja. Oh saya sekarang mungkin teman-teman gimana ya kalau kayak gitu. Biasanya langsung lepas. Itu kayak tutor sebaya berarti ya? Iya benar. Karena kadang masalah kita itu jawabannya ada di teman kita, tapi kalau kita pendapat, ya sudah, ya karena kalau sudah S3 kan rata-rata kan dosen yang lanjut atau dia tenaga profesional dari luar yang memang sudah tahu banyak hal dan mungkin dia tahu masalah kita kayak gitu. Kemudian ini saya conference ya ini udah resmi lah, salah satu syarat kelulusan biasanya international conference. Ini saya di Semarang waktu itu. Nah ini pola pelajaran yang relevan bagi mahasiswa S2 S3. Jadi saya 1 tahun S2, tahun kedua itu saya beri resign. S2 dan S3 beri resign. Setelah tahun kedua itu saya wisuda S2 dan masuk tahun kedua S3. Jadi tahun ketiga saya sudah fokus penulisan jurnal, kemudian langsung ke disertasi. Kayak gitu. Nah, ini yang pertama imajinasi. Memang kalau kita belajar, walaupun kita membaca tulisan, tapi sudah harus punya gambaran, oh orang ini kerjanya kayak gini. Dia kalau gambar skate alat, misalnya saya teknik mesin lah ya, dia skate alat ujinya kayak gini, kita sudah harus bisa membayangkan fenomena yang dia mau, fenomena yang terjadi di dalam alatnya dia ini harus kayak gini nih, kayak gini, oh kayak gini. Nah itu bisa menolong kita untuk kalau kita mau bikin perencanaan tentang studi kita itu jadi nanti penelitian saya ini akhirnya itu harus seperti ini. Jadi mulai dari akhir. Jadi saya pengen akhir dari penelitian saya itu kayak gini. Berarti yang saya harus siapkan ini. Nah, sambil berjalannya waktu diskusikan dengan teman-teman atau dengan promotor kita sendiri. Kemudian knowledge ini maksudnya jangan sampai kita punya gambaran yang tidak akademik, maksudnya yang mau-maunya kita gitu. Padahal mungkin sebelumnya sudah ada penelitian yang mirip dengan penelitian kita, hanya kita melanjutkan atau kita mau melanjutkan penelitian. Imajinasi kita ini memang harus logis. Kemudian komitmen. Nah, ini biasa komitmen ini bukan berarti tidak punya komitmen. Tapi komitmen ini kadang kita itu dipilih oleh mood. Banyak masalah. Bikin ini salah, kemudian dimarah-marahin, ada jadwal yang banyak, kemudian udah mumet nih. Nah, ini biasanya sampai di tahap tidak saya menyelesaikan studi. Nah, saya pernah di
mantap ini nih. Berapa kilo nicitnya? Mereka kan bawa apa? Berapa kilo nggak tahu. Ya, kelar nih studi saya sedikit waktunya. Ya, jadi pikir lagi dari awal, saya pikir Tuhan sudah menolong saya itu di awal. Semua banyak orang yang pengen lolos beasiswa, tapi Tuhan menolong bukan jalan bagi saya. Kayaknya lebih susah awal saya lolos ketimbang sekarang saya melanjutkan apa yang sebentar saya kerjakan. Jadi, tidak mungkin Tuhan melupakan saya ketika Dia sudah mengizinkan saya maju, kemudian membiarkan saya itu terlambat. Jadi kayaknya saya harus sedikit lagi energi untuk bisa bangkit. Nah ini komitmen ini ya kumpul-kumpul energi lah untuk bisa kembali bersemangat lah kayak gitu. Nah beda kita sama orang Barat ya habitnya dia itu menulis, mengamati terus menulis. Kalau kita kan ya menulis, mengamati terus menulis, analitis kan kayaknya untuk ya kita kebanyakan kayaknya ini bukan habit. Jadi memang kerja keras di bagian komitmen, setiap saat itu punya komitmen itu memang butuh perjuangan di bagian. Nah, ini saya untuk saya harus berjuang nih. Kalau misalkan kita punya masalah dan kita sharingkan, mungkin teman-teman bisa menolong, tapi kalau masalah komitmen bagaimana bersemangat untuk maju, kayaknya memang itu hanya diri sendiri yang bisa menolong tuh. Kayaknya teman-teman pun yang berikan motivasi, tapi kalau kita akhirnya tidak mau untuk bangkit, seakan-akan hidup ini gelap, ya bisa kayak gitu. Dan saya bersyukur akhirnya kemarin itu saya bisa menyelesaikan studi saya S2 S3 dengan waktu yang begitu padat. Saya sejujurnya tidak pernah diizinkan untuk bisa pulang untuk libur. Memang 2 kali saya ke Kupang, tapi itu ada tugas juga. Yang pertama nasional dan yang kedua itu ambil materi riset. Yaitu sekalian saya pulang kampung bisa libur. Tapi sebenarnya apa promotor saya? Teman-teman yang lain balik, yang sama PMDSU juga diizinkan, ada yang menikah dan lain-lain. Bisa pulang libur. Saya sama promotor saya, Sal, kayaknya kamu temani saya di lab. Ya setiap kali datang ke lab, dia ngobrolnya sama saya. Jadi ngobrol hal apapun itu ya sudah jadi teman ngobrol. Yang berhubungan dengan studi, penelitian atau hal lain ya punya waktu untuk itulah. Jadi saya waktu itu hampir mau dibilang waktu libur hampir tidak diizinkan. Bahkan hari Sabtu dan hari Minggu pun keluar gereja kadang-kadang ya saya. Kalau hari Sabtu sering, tapi hari Minggu misalkan kalau ada penelitian yang perlu dicek, saya masuk. Full berarti ya? Ya itu sharing saya, ya mungkin ada hal-hal yang ingin ditanya, saya bisa sharingkan, ditanya jawab atau lain. Iya, menarik nih Kak. Oke, thank you Kak Sal. Nah ini malah Satria udah kasih quote-quote dari kakak nih. Dia cepat banget ngutipnya. Ketika Tuhan mengizinkan saya maju, dia tidak mungkin menelantarkan kita. Wah, ini soalnya di dalam kita ada bersekian ini Kak, ada lagi yang sedang akan melanjutkan studi. Jadi itu kayaknya motivasi banget buat seseorang itu. Oke, tadi ada mana tadi ya? Sebentar, saya cek dulu. Untuk kalau misalnya untuk PMDSU Kak, berarti jurusan pelamar beasiswa itu harus linear dengan promotor ya? Yang beririsan pun boleh, yang beririsan. Oke. Tapi ketika masuk tema penelitian kita dan lain-lain itu ya memang harus dibawa bimbingan promotor. Jadi misalkan kalau beririsannya sedikit atau misalkan ya 45-50% lah ya kayak gitu, memang untuk kerja keras di awal. Nah saya kebetulan S1 itu benar-benar yang saya teliti itu ya walaupun sederhana lah ya, S1 saya waktu di Kupang, benar-benar mengerjakan tema yang sama dengan penelitian waktu yang sementara dikerjakan promotor. Jadinya ketika saya masuk, penelitiannya sudah secanggih ini ya, ternyata punya saya dulu, kayaknya sederhana. Jadi saya, iya, ternyata perkembangannya sudah kayak gini. Nah. Oke. Ini ada lagi nih Kak pertanyaan. Izin bertanya, untuk bisa memperoleh beasiswa PMDSU, adakah syarat akademik spesifik?
Iya, ada. Lebih kayak misalnya harus prestasi saat S1, IPK harus minimal 3,75, cum laude berarti ya? Nah, kalau IPK 3,75 itu untuk kampus yang akreditasi B dan juga jurusan kita itu akreditasi B. Akreditasi A. Tapi kalau misalkan akreditasi B, kampusnya juga akreditasi B, maka dia harus di atas 3,8. Kalau akreditasi A jurusan, kampus juga akreditasi A, maka dia 3,25. Maksimal. Oke, berarti tetap melihat akreditasi kampus ya, Kak ya. Nah, ini Kak dari Bu Maya, Kak Maya lah ya. Apakah ada beasiswa untuk usia 30 tahun ke atas, Kak? Kali aja ada informasi. Kalau PMDS itu tadi kan maksimal 24 ya. Jadi fresh graduate S1 lah gitu. Nah, kalau untuk S2, S3 ini memang untuk skala nasional ini memang baru ada PMDS, Bu. Yang bisa S2 langsung S3, kalau yang S2 saja, baru S3 saja, itu memang banyak. Misalkan LPDP dan lain-lain, itu banyak. Tapi kalau untuk PMDSU, untuk langsung fast track S2 dan S3, itu baru PMDSU dan memang usia dibatasi ya? Itu memang dibatasi. Karena memang, apa ya, kayaknya pertimbangannya itu masih semangat dan masih bisa ditempah kurang, karena S3 kalau ditempah dengan waktu yang singkat kan biasanya cepat frustrasi. Saya juga kali lebih ini ya mungkin lah ini pertimbangan, tapi kurang tahu saya. Tapi itu maksimal 24 tahun. Tapi kalau saya waktu itu batasannya 24 tahun. Waktu itu masih fresh graduate maksimal 3 tahun. Jadi saya waktu dengan usia 26 tahun. Oke. Berarti special case lah ya sebelumnya. Batch ketiga sudah yang udah dibatasi 24 tahun, ya. Oke. Jadi memang padahal tadi mau nyoba juga aku, Kak. Ternyata umur 20 tahun ke samping. Oke, kakak-kakak sekalian, atau misalnya di sini kan ada siswa juga nih. Mungkin ada yang mau ditanya secara live, boleh ya, nanti kasih tahu lewat chat. Mungkin untuk Kak Sal nanti boleh ditambah lagi kalau ada pertanyaan. Kita lanjut dulu dengar dari Kak David. Nah, Kak David ini langsung dari Australia. Jadi kurang lebih kita akan bisa dengar perbedaan beasiswa ya, yang di dalam dengan di luar negeri. Mungkin kakak-kakak nanti boleh bertanya juga. Boleh lewat chat, boleh live juga. Untuk waktu kami persilakan, Kak David. Halo, selamat malam. Kedengaran? Oh, selamat sore, Kak. Sore, Kak. Masih sore di. Selamat sore dari Indonesia. Ya, selamat. Belum di Kak Sal udah sore atau masih sore atau udah malam ini? Maghrib, masih sore. Maghrib ya. Di sana masih remang-remang kan. Oke. Ya, jadi walaupun temanya seperti mengejar beasiswa, tapi berdasarkan bincang-bincang dengan timnya, saya mungkin akan lebih banyak berbagi pengalaman saja, bagaimana saya bisa sampai ke titik ini. Ya, jadi saya mengatakan ini dalam judul sebagai pergulatan dalam studi, karena saya juga berasal dari satu kampung di sebuah titik tengah di Sulawesi namanya Toraja, dan itu sangat kampung, walaupun tidak semua kampung, tapi saya bukan termasuk, saya memang asli dari yang paling unik. Dan bisa dari sana kemudian sampai ke Australia. Nah, saya akan berbicara perjalanan studi saya dari kecil sampai sekarang, kemudian mengapa pendidikan itu penting, lalu masuk ke Australia Award Scholarship, kemudian kandidat seperti apa yang dicari oleh pemberi beasiswa Australia Award, lalu kemudian bagaimana bersinar di antara kebanyakan pelamar, dari ribuan pelamar itu bagaimana supaya bercahaya. Kemudian setelah itu tantangan semasa sekolah, termasuk dari SD kalau mungkin perlu berbagi.
Lalu kemudian yang terakhir adalah bagaimana tips untuk saya bisa melewati tantangan-tantangan yang ada sampai saat ini. Oke, jadi saya mulai SD-nya itu di salah satu kampung di pegunungan di Tanah Toraja, namanya SD Negeri Impres Marintang, dan itu walaupun ini bukan foto asli, tapi kurang lebih gambaran sekolah saya waktu itu adalah atapnya seperti ini dan dindingnya juga adalah bambu, alasnya tanah, kemudian jadi kalau musim hujan kita duduk di kursinya itu akan tenggelam masuk ke dalam, dan tentunya kita tidak pakai sepatu. Jadi itulah gambaran saya dulu waktu SD. Tapi bersyukur bahwa dari sini saya mendapatkan guru yang menurut saya dikirim oleh Tuhan untuk mengajarkan satu dasar yang sangat luar biasa. Dan itu terkesan sampai sekarang. Setelah itu, nah ini dari rumah saya ke sini untuk sekolah ini sekitar 1 jam mungkin jalan kaki tiap hari. Lalu kemudian pindah ke SMP. Naik ke SMP itu, SMP-nya saya itu masih di rumah yang di tempat yang sama, tetapi di kecamatan lain, karena SMP waktu itu masih jarang, jadi SMP saya itu di kecamatan lain, jadi tiap hari saya harus jalan kaki, berangkat dari rumah itu jam 5 paling lambat pagi-pagi, dan itu kita larinya seperti lari orang kampung. Nah, jadi jaraknya saya tidak tahu persisnya, tapi waktu di kampung itu, karena guru saya tanya dari mana kamu, saya bilang dari Sibuang, itu jauh sekali. Berapa kilo saya bilang tidak tahu kilo mungkin 5, tapi setelah saya lihat kondisi sekarang itu 10 kilo mungkin kalau karena dulu tidak tahu 1 kilo. Lalu lanjut ke sekolah. Nah setelah tamat kemudian saya pindah saya sekolah ke Makassar, SMA namanya Sekolah Analis Kimia. Di sana pertama kali saya keluar dari kampung, dan waktu itu ngomong bahasa Indonesia pun masih takut-takut. Lalu kemudian setelah itu saya tamat, kemudian masuk ke jurusan kimia. Lalu dari sanalah saya kemudian berdoa, terpanggil untuk kemudian ke timur. Ya, saya mendoakan beberapa tempat, tapi kemudian mendapatkan kesempatan untuk nah di sanalah kemudian saya melamar jadi dosen, ya. Nah setelah itu kemudian saya cara untuk bisa lanjut dan memenuhi syarat untuk lanjut sebagai dosen adalah harus waktu itu saya berpikir kuliah ada kesempatan untuk bisa keluar negeri, dan itu memang cita-cita saya dari kecil, entah dari mana munculnya, tapi saya pikir itu bukan yang ditaruh diri saya. Kemudian saya mengejarnya untuk kemudian ke Latrobe dengan Australia, ke beasiswa Australia Awards. Nanti akan ceritakan mungkin bagaimana sampai di situ. Kemudian setelah itu kemudian saya balik lagi, setelah tamat saya balik lagi ke Indonesia, dan kemudian setelah memenuhi syarat untuk melamar lagi, karena saya harus tinggal 2 kali masa studi sebelumnya, maka saya kembali lagi melamar, dan kemudian sekarang ini sudah setahun lebih sedikit berada di Melbourne untuk melanjutkan S3 dengan beasiswa yang sama. Jadi ini saya diberikan kesempatan untuk menikmati ini sekolah dan jarak yang sangat berbeda. Dari yang gubuk, kemudian saat ini saya bisa kuliah di salah satu universitas terbaik yang sangat istimewa dan sangat jauh. Kalau dulu tidak ada listrik, jangankan listrik, ya jalan raya tidak ada dan kendaraan tidak ada. Sampai sekarang pun masih, ya saya mendapatkan listrik di kampung itu sekitar di Australia. Oke, itu tentang perjalanan sekolah saya. Nah, mengapa menurut saya pendidikan itu penting? Nah, saya setuju dengan pendapat Nelson Mandela yang mengatakan bahwa education is the most powerful which can be menurut saya pendidikan adalah salah satu senjata yang paling powerful untuk mengubah dunia. Jadi mungkin kata dunia di sini kita bisa skalakan dalam segala ukuran, termasuk mungkin dunia kita sendiri dan dunia yang ada di sekitar kita. Ya, jadi perubahan-perubahan itu bisa terjadi. Bagaimana kalau tidak sekolah, maka
sulit ya, mengalami perubahan atau sulit untuk mempengaruhi dunia. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan bahwa untuk apa sekolah jauh-jauh? Banyak juga yang tidak sekolah tetapi kemudian kaya, lebih kaya. Iya memang betul. Jadi pendidikan tidak selalu membuat kita lebih kaya secara materi, tetapi yang pasti pendidikan yang akan membuat orang semakin open-minded atau kaya pertimbangan atau bijaksana. Dan kemudian semakin merdeka. Merdeka dalam artian kita punya kebebasan untuk berpikir dari segala arah dan ke mana saja. Ya, tentunya dengan kebijakan. Ya. Sementara kalau tidak sekolah, maka kita bisa terkunci dalam satu pikiran seperti yang saya gambarkan di sini, bahwa pikiran kita itu terkunci. Nah, dengan sekolah kemudian segala kemungkinan peluang yang ada itu bisa terbuka. Ya, mungkin kita tidak perlu menjadi pejabat atau tidak perlu menjadi orang yang jabatan, tetapi dari segi pikiran kita memiliki banyak kekayaan. Nah, banyak pendidikan yang justru kebalikan dari tadinya terbuka, kemudian malah menjadi sempit. Nah, maksudnya dalam artian pikirannya menjadi sempit. Nah, itu menurut saya pendidikannya menjadi pendidikan yang salah. Jadi contoh mungkin ada beberapa orang-orang yang setelah mengikuti perguruan tertentu, kemudian mereka menjadi radikal misalnya. Nah, itu radikal dalam artian mereka memandang bahwa orang lain itu semua salah. Nah, itu justru bukan pendidikan yang benar. Tetapi harusnya sebaliknya, dari yang sempit menjadi terbuka. Nah, ketika pendidikan kita, pikiran kita menjadi terbuka, maka kita bisa lebih menghargai dunia orang lain, lebih bisa mengerti perbedaan, sehingga kita tidak perlu tertekan dengan segala hal yang tidak perlu kita khawatirkan. Misalnya ketika saya di Australia, misalnya saya kaget waktu dosen dan mahasiswa ketemu, mahasiswanya pakai sandal jepit waktu musim summer. Nah, bagi kita Indonesia itu kurang sopan sekali, dan itu kita bisa stres dengan seperti itu dan memandang orang itu sangat sopan. Tetapi di Australia itu hal yang sangat wajar. Dan disinilah bagaimana dosen dan mahasiswa itu menjadi mitra. Jadi di situ saya melihat bahwa tidak harus memperlakukan mahasiswa kita sebagai bawahan kita, tetapi sebagai sahabat. Ya. Nah, seperti itu contoh-contoh itu, seperti pikiran terbuka, kemudian cara orang misalnya berpakaian, bisa saja berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, kalau kita tidak bisa menerima perbedaan seperti ini, kita bisa stres dan merusak diri sendiri. Karena kita tidak bisa menerima perbedaan. Nah, dan kita tidak bisa mengubah semua perbedaan itu. Jadi orang tidak bisa membuat orang itu sama pikirannya dengan kita dan berubah seperti yang kita mau. Nah, inilah gunanya pendidikan menurut saya. Jadi pendidikan ini akan membuat kita menghargai dan mengerti perbedaan. Dan dari perbedaan pengertian ini kita bisa membangun, kita bisa memberdayakan apa yang kita miliki untuk menjadi lebih baik. Ya. Jadi kenapa pendidikan itu penting dan perlu kita sebarkan. Nah, sekarang saya masuk ke Australia Award. Australia Award Scholarship itu adalah beasiswa pemerintah Australia atau yang disediakan oleh pemerintah Australia untuk pembangunan. Maksudnya dalam hal ini adalah pembangunan Indonesia dan pembangunan kedua. Oleh karena itu beasiswa ini akan mencari orang-orang yang dipandang akan terlibat dalam. Kak, sorry Kak David, kayaknya suaranya putus-putus ya. Oh gitu ya. Mungkin lebih dekat atau Gimana tadi? Tadi sempat putus-putus sih Kak, saya dengar ya. Mungkin teman-teman yang lain nggak tahu ya. Boleh Kak, silakan dilanjut. Ini udah jelas. Australia Award Scholarship. Jadi beasiswa ini adalah beasiswa pemerintah Australia untuk pembangunan Indonesia atau pembangunan negara-negara, beberapa negara yang memang ditujukan. Nah, oleh karena itu maka mereka akan mencari orang-orang yang mereka lihat akan mempunyai pengaruh dalam pembangunan Indonesia ke depan. Sehingga inilah yang akan dicari nanti. Kemudian mereka punya bidang prioritas khusus. Jadi memang tiap tahun itu biasanya berubah, tapi tidak jauh-jauh amat. Jadi mereka sesuaikan dengan kebutuhan Indonesia, karena ini memang kesepakatan antara Indonesia dan Australia. Tahun lalu misalnya ekonomi dan
infrastruktur yang efektif. Jadi mereka akan mencari kandidat-kandidat yang akan berperan dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur secara efektif. Yang mereka akan mengubah ekonomi Indonesia dan pengelolaan infrastruktur yang lebih efektif. Ya. Kemudian pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Jadi mereka mendukung supaya lebih banyak orang yang sekolah atau bisa mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia dan juga meningkatkan fasilitas kesehatan atau layanan kesehatan di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah pemerintah yang efektif dan inklusif. Pemerintah efektif artinya mereka akan terlibat dalam pemerintahan yang nanti akan membawa perubahan sehingga pemerintahan itu menjadi lebih efektif dan juga reformasi, direform. Ya, seperti itu. Lalu beasiswa ini untuk S2 dan S3 dan ini tidak ada batasan waktu. Sudah 2 atau 3 tahun terakhir tidak ada batasan waktu. Jadi kalau ada teman-teman tadi yang bertanya bahwa apakah ada beasiswa yang ini, ya ini beasiswa yang tidak ada batasan waktu. Termasuk saya, kalau misalnya batasan waktu ini tidak bisa lagi. Oh iya. Itulah ini, maaf. Jadi sekali lagi tidak ada batas waktu. Yang kedua adalah Australia Award menanggung seluruh biaya sekolah dan biaya hidup. Jadi kita di sini datang langsung kuliah saja, biaya hidup akan diberikan per 2 minggu, dan kalau untuk bujang itu lebih dari cukup. Dan, menurut survei teman-teman, beasiswa termasuk beasiswa yang paling royal katanya, maksudnya memberikan besar. Dan memang pengalaman saya sih dulu ya S2 itu saya mungkin bisa nyimpannya setengah lah. Ya dengan tentunya tergantung gaya hidup, tapi tidak-tidaknya pasti ada nyimpan lah kalau masih bujang. Nah beda kalau berkeluarga seperti saya saat ini ya pas-pasan lah. Gitu. Tapi besar sebenarnya kalau dirupiahkan itu besar. Dan itu kalau boleh saya sebutkan ya kita per sebulan mungkin itu sekitar 2 kali rupiahkan itu sekitar 22 jutaan per bulan. Jadi lumayan lah bukan untuk lumayan banget. Kemudian mereka akan memfasilitasi persiapan bahasa yang masih kurang-kurang nanti akan dimantapkan. Kemudian juga persiapan budaya, jadi mereka akan memperkenalkan budaya Australia seperti apa, kebiasaan-kebiasaan yang ada seperti apa. Oke, kalau mau melihat lebih detail ada linknya di sini dan bisa di searching. Saya kira mungkin ada yang sudah sering melihatnya. Nah ini adalah foto ketika saya persiapan dengan teman-teman di Bali, persiapan keberangkatan. Kemudian kandidat yang dicari. Nah, ini mungkin kalau saya persingkat dalam 2. Pertama adalah kandidat yang dicari adalah the next generation of Indonesian leaders for the development. Jadi dicari adalah generasi berikutnya calon pemimpin Indonesia untuk pembangunan. Jadi mereka ini ada yang dicari adalah mereka yang dipandang akan menjadi leader bukan dalam artian jabatan ya, tetapi dalam artian pengaruh. Leader di sini adalah pengaruh, bisa membawa orang lain mengikutinya. Jadi orang walaupun pengaruh-pengaruhnya tidak terlalu besar-besar amat atau bukan pejabat formal, tetapi akan dilihat dari apa yang dia lakukan. Nah, contoh misalnya apa yang dilakukan oleh ruang bergerak ini adalah contoh. Ini namanya contoh memimpin teman-teman untuk kemudian bergabung dan melakukan sebuah gerakan. Nah, seperti ini yang dicari. Nah, itu akan disampaikan di dalam nanti lamaran kita bahwa saya melakukan ini. Dan ini yang akan dinilai, oh ini orang berarti punya jiwa pembangunan dan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Generasi-generasi seperti ini yang dicari. Kalau Anda punya jabatan mungkin itu juga akan termasuk menunjukkan jabatan formal misalnya, kepala sekolah misalnya, atau kepala bidang apa di pemerintahan misalnya, itu adalah salah satu konfirmasi bahwa Anda mungkin memiliki bakat kepemimpinan. Tetapi tidak harus punya jabatan resmi. Gerakan yang paling penting adalah bagaimana kita memberi pengaruh kepada lingkungan kita dan orang lain. Itulah sebenarnya leaders yang dicari maksudnya. Sehingga kalau kita perhatikan seperti kalau gambar yang ada ini, saya kira kita kenal semua Bang Billy dari Papua. Ini melakukan gerakan yang namanya Kitong Bisa.
Jadi bukan formal. Kemudian kalau di bawah ini Kak Butet yang dua-duanya adalah alumni Australia Award juga. Jadi Kak Butet ini yang sekolah apa ya? Sekolah rimba ya. Nah, seperti sekolah rimba. Mereka itu yang punya jiwa untuk mengubah dengan gerakan-gerakan yang dilakukan seperti itu. Jadi sama sih sebenarnya yang poin kedua lah, change drivers atau ya agen pembaharu lah ya. Mereka-mereka yang akan membawa perubahan. Jadi bukan orang yang monoton, dan tentunya kita juga lihat bahwa pemerintahan kita yang sudah berapa puluh tahun terakhir ini masih monoton dan masih ya memang sudah ada perubahan-perubahan yang ada, tapi masih perlu direformasi lebih lanjut. Nah ini yang dicari mereka-mereka yang akan membawa perubahan di ini sehingga tidak terus birokrasinya menjadi lamban, kemudian ya masih jadul gitu. Ya tidak mengarah perubahan. Nah, bagaimana supaya karena lamaran ini akan dilamar biasanya oleh ribuan orang, bisa 5 ribuan, 6 ribuan, 7 ribuan, bahkan kalau terakhir itu kalau tidak salah itu 15.000 kalau tidak salah pelamar. Sementara yang mau dicari itu hanya 3. Bagaimana kita bisa terpilih dari ribuan orang ini? Bagaimana supaya kita kelihatan berbeda? Nah, jadi saya bilang bagaimana menjadi bercahaya di antara kerumunan orang. Nah ini berarti harus ada faktor pembeda dari yang lain, dari ribuan orang itu. Yang pertama adalah harus secara excellent, fit atau cocok, match dengan kriteria yang diminta. Nah kalau mau lihat kriterianya ada, jadi itu semua kriteria itu harus dipenuhi, bukan semata-mata dari keinginan dan idealisme kita, karena beasiswa ini punya prioritas tersendiri. Ibarat lowongan pekerjaan, misalnya dia cari orang marketing, maka walaupun orangnya IPK-nya 4, tapi kalau IPK 4-nya itu dalam fisika dan tidak punya bakat marketing, maka dia tidak akan lolos walaupun dia pintar. Nah ini yang saya maksud di sini. Harus fit dengan kriteria, maksudnya adalah bahwa apa yang dibutuhkan yang dicari oleh pemberi beasiswa harus cocok dengan yang dilamar. Nah, menurut saya ada 4 faktor yang harus dicocokkan, yaitu background pelamar kita harus cocok dengan dicocokkan dengan masalah yang ada di daerah kita yang akan kita jadikan proposal untuk kita selesaikan setelah kuliah nanti. Kemudian juga pemberi beasiswa harus cocok, kemudian pemerintah Indonesia juga harus cocok. Jadi ada yang saya sebutkan di sini sebagai central theme, tema pusat kita yang akan kita angkat. Ya, maksud saya adalah ketika kita melamar, kita akan ditanya, untuk apa kami menghabiskan uang miliaran untuk Anda seorang dari sekian ribu orang ini? Apa pentingnya kami menghabiskan uang untuk Anda? Nah, ini berarti kita menunjukkan bahwa kita ini bukan orang sembarangan. Nah, karena itu kita harus menyampaikan bahwa dengan saya belajar ini, saya bisa menyelesaikan masalah serius, tanda kutip, masalah serius di daerah saya atau di kantor asal saya atau di mana lingkungan saya. Jadi kita harus berangkat juga dari keprihatinan terhadap masalah yang ada di sekitar kita. Nah, masalah ini kita pandang sebagai masalah yang berpengaruh kepada masyarakat atau masa depan bangsa. Nah, setelah itu, masalah itu kita cocokkan dengan background kita. Misalnya, saya kan kimia sebenarnya. Jadi, kimia kalau biasanya rumus-rumus saja kan tidak terlalu berefek kepada masyarakat. Tetapi bagaimana saya bisa berefek ke masyarakat adalah mengaplikasikan itu kepada ilmu kimia itu ke masyarakat. Nah, saya melihat masalah kesehatan, saya bisa terlibat di masalah kesehatan. Nah, kesehatan itu adalah salah satu tadi poin prioritas. Nah, oleh karena itu saya membawa aplikasi dari bidang saya itu ke masalah kesehatan. Nah, akhirnya saya mengusulkan bahwa di daerah Kupang itu masih banyak orang-orang yang berpenyakit dan sulit menjangkau rumah sakit karena kepulauan dan juga memang dana dan transportasi. Nah, karena itu perlu cara mendeteksi penyakit yang lebih gampang dan mudah dibawa kemana-mana yang tidak harus ke rumah sakit. Nah, itu yang saya usulkan, sehingga itu menjadi masalah
bahwa kesehatan itu masalah, kemudian cocok dengan background pengalaman, background pendidikan saya, lalu kemudian sesuai dengan salah satu tujuan dari pemerintah Australia, pemberi beasiswa, dan juga prioritas pemerintah Indonesia. Nah, kalau keempatnya ini ketemu, maka saya kira itu adalah salah satu kriteria yang sudah terpenuhi. Nah, banyak orang yang melamar bidangnya tidak bisa menjawab, tidak bisa mempertemukan keempat ini, sehingga itu tidak akan fit, tidak akan match, maka sulit untuk diterima. Lamarnya selama misalnya seperti saya katakan yang dicari adalah marketing, tapi yang melamar adalah matematika dan segala macam, walaupun ulang-ulang, kalau dia tidak bisa menghubungkannya maka tidak bisa. Itu menurut saya. Jadi kemudian menjawab setiap di form esai itu kan, esainya itu tidak panjang-panjang amat. Jadi kalau kita tidak memaksimal maka percuma. Jadi kita harus menjawab pertanyaan yang ditanyakan itu secara telak, to the point, tetapi alurnya sistematis dan jelas. Nah, ini kadang-kadang yang saya lihat sulit, kenapa banyak yang tidak lolos menjadi shortlist atau menjadi kandidat untuk diinterview, karena di sini dia tidak bisa menunjukkan bahwa jawaban yang diminta itu terjawab. Dan mereka bisa menunjukkan bahwa mereka adalah kandidat yang dicari. Sehingga jawaban di esai kita, di jawaban formulir kita itu sangat penting. Maka tidak bisa dibuat dalam kerja. Lalu, yang berikutnya adalah nyalakan semua potensi terbaik Anda. Jadi supaya menyala, maka semua kelebihan yang kita miliki jangan malu-malu untuk menyampaikan. Budaya orang itu lebih banyak selalu mengatakan yang positif daripada yang negatifnya. Nah, kalau kita bawa orang timur kan biasanya, saya tidak bisa begini, aduh saya masih kurang. Nah, itu kelemahan yang saya lihat. Jadi daripada memikirkan kelemahan, apa yang positif yang kita punya, itu yang kita tampilkan. Itu yang kita nyalakan. Kalau perlu semua tombol itu kita nyalakan, sehingga itu yang terlihat dan menutupi kegelapan kekurangan kita. Lalu yang bagian terakhir, yang bagian bawah ini, sorry. Di bagian sini saya tertutup sama apa ya? Tampilkan bukti nyata itu, Kak. Tampilkan bukti nyata perubahan yang telah dibuat. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang dicari adalah agen pengubah, agent of change. Jadi mereka akan ada pertanyaan itu, sebutkan 3 reformasi atau tindakan perubahan yang kalian lakukan. Nah, itu kita, yang sekecil pun tidak masalah. Misalnya, contoh saya waktu saya melihat banyak dosen yang menjaga jarak dan memperlakukan mahasiswanya sebagai bos dan anak buah. Tapi saya menganggap mahasiswa saya sebagai teman. Seperti mengapa saya berteman dengan Sal? Karena seperti ini. Walaupun sebenarnya saya biasa. Berarti Kak Sal itu mahasiswanya Kak David? Sebenarnya tidak, karena beda jurusan. Tapi waktu saya sudah dosen itu, kami berkawan, malah kami tidur sama-sama. Oke. Seperti itu. Jadi, dan ada dosen yang seenaknya misalnya membuat jadwal, maksudnya mau masuk atau tidak masuk itu seenak dia kan. Mahasiswa nunggu, nggak jelas dia datang apa enggak. Nah, itu yang tidak bisa semenang-menang seperti itu. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Nah, hal-hal seperti ini saya katakan, saya perlakukan dan saya mempengaruhi teman-teman dosen yang muda untuk melakukan praktek yang sama. Dan seterusnya. Contoh-contoh seperti itu yang dibuat, kemudian saya bilang, waktu ini lamaran saya tidak sebutkan di lamaran karena kan terbatas jumlah katanya yang disediakan, jadi kita harus memilih mana yang, kalau banyak ya kita memilih yang mungkin paling cocok lah, yang paling hebat lah, paling bagus. Nah, saya juga pernah bilang, saya pernah menolak menandatangani ini karena menurut saya tidak benar. Nah, seperti itu, hal-hal kecil ya ini, karena AS pasti percaya mereka tidak perlu bukti sertifikat, mereka tidak perlu sertifikat. Nah, cuma memang waktu kalau tidak genuine, maka akan kelihatan kalau tidak genuine. Harus memang original lah dari dalam diri kita, bahwa itu betul. Dan itu akan dikonfirmasi ketika interview, dan juga akan kelihatan kok dari track record kita. Hal-hal seperti itu, yang kecil-kecil seperti itu. Atau misalnya saya mulai memanggil teman-teman di kampung saya, misalnya yang dulu tidak mau sekolah, kemudian saya ajak ngobrol-ngobrol, kami bertemu sehari, seminggu sekali, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu akan meyakinkan mereka bahwa kita ini adalah orang-orang yang membawa perubahan. Ya, tidak harus langsung besar, tapi kecil-kecil juga bisa. Kelompok kecil misalnya. Oke, selanjutnya masih lanjutan tadi bagaimana
menjadi bercahaya di antara kebanyakan orang. Nah, ini mungkin salah satu yang kemarin kita sempat bahas, bahwa IPK, banyak mungkin yang berpikir IPK yang paling penting, atau latar belakang studi Anda misalnya mungkin dari alumni beberapa universitas favorit, itu mungkin memang sedikit banyak penting atau sedikit banyak mengkonfirmasi kelebihan Anda, tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling menentukan adalah nilai apa yang sudah kita lakukan selama ini dan apa yang akan kita lakukan. Karena kan ada apa yang akan melakukan. Nah, itu harus ditunjukkan yang konkret, bahwa pulang nanti saya akan begini. Nah, ini yang dimulai. Nah, walaupun misalnya dari universitas yang tidak pernah kedengaran namanya, tetapi kalau dia bisa menunjukkan bukti-bukti seperti ini dan dia punya rencana yang baik ke depan dan meyakinkan, maka mereka itu yang terpilih. Ada beberapa teman yang universitas swasta yang di Kupang yang tidak terlalu terpercaya sebenarnya secara masyarakat, tetapi mereka bisa personal pelamar itu bisa menunjukkan bahwa mereka bisa. Memang kelebihan dari mereka yang punya IPK tinggi adalah dari segi kemampuan akademik mungkin mereka tidak akan dipertanyakan terlalu banyak, tetapi AS tidak begitu. Oke untuk IPK, tetapi tidak semua orang yang IPK-nya bagus 4,0 misalnya itu bertahan di dalam perjuangan. Itu juga yang perlu ditunjukkan. Ya, jadi malah yang dicari adalah kombinasi dari semuanya itu. Ya tidak harus IPK-nya tinggi, karena mereka percaya bahwa masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan. Nah, yang mereka paling cari adalah leader. Itu yang tadi saya bilang, bahwa bukan orang yang paling cerdas yang dia cari, tapi adalah leader yang dicari. Mereka yang punya kapasitas untuk mempengaruhi dan membawa perubahan di dalam lingkungannya atau lebih besarnya negara Indonesia. Oke. Sekarang mungkin kalau ada pertanyaan nanti tentang spesifik hal yang lebih spesifik tentang AS mungkin nanti. Nah, tantangannya semasa sekolah. Nah, mungkin kalau dari awal tadi, kenapa banyak orang tidak mau sekolah? Karena memang masih gelap pikirannya, artinya mereka tidak tahu bahwa pendidikan itu penting. Misalnya kami di kampung, waktu itu saya di kampung ya. Saya ingat waktu itu bapak saya menyuruh pergi ke rumah tetangga-tetangga untuk bertanya anak-anak yang sudah besar, bahkan yang jauh lebih besar dari saya, yang harusnya sudah kelas 5, tapi belum sekolah, ditanya apakah si A ini mau sekolah, katanya. Itu masih ditanya lagi orang tuanya dulu, apakah dia mau sekolah atau tidak. Kalau mau baru disuruh pergi sekolah. Nah, jadi sebenarnya sekolah, karena mereka tidak melihat bahwa sekolah dan tidak sekolah itu punya pengaruh. Nah, ini masih ada di kampung-kampung yang seperti ini, yang menganggap untuk apa sekolah, itu juga sekolah tidak ada pentingnya, malah menghabiskan waktu, lebih baik bekerja di kebun dan sawah. Nah, mungkin itu yang gerakan ini juga perlu lakukan supaya terus ke kampung-kampung, kita bagaimana caranya supaya menjangkau dan bisa membuka mata mereka bahwa bagaimanapun pendidikan itu penting. Lalu ketiadaan misalnya kalau saya berpikir waktu itu capek, mungkin kalau saya disuruh sekolah sekarang saya tidak sanggup. Tapi entahlah, yang saya yakini juga bahwa Tuhan saja yang menaruh kerinduan untuk sekolah, walaupun jalannya jauh sekali dan berlumpur dan naik turun lewat hutan, tetapi saya tetap pergi sekolah. Nah, jadi mungkin ini tantangan-tantangan yang dihadapi, tapi waktu itu saya sekolah, ya saya bersyukur bahwa tidak pernah terbesit dalam pikiran saya untuk berpikir bahwa untuk apa saya sekolah jauh-jauh seperti ini, untuk jalan kaki tiap hari seperti ini, bapak pulang sampai rumah jam 3 lewat, jalan kaki. Tapi sekarang saya syukuri bahwa itu mungkin cara Tuhan untuk terus menjaga hati saya untuk sekolah. Nah, kalau saya sekarang mungkin disuruh SD sekarang, mungkin tidak mau, tidak bisa, tidak sanggup. Nah, tapi bersyukur. Lalu kemudian biaya. Mungkin kalau yang merah ke bawah ini saya taruh untuk yang sekolah ke atas, mungkin yang sekolah tinggi ke atas S1, S2, S3 mungkin ya. Nah, biaya ya itu ada beberapa beasiswa ya, tapi kalau keinginan kuat pasti ada jalannya. Ya, saya mengenal ada seorang teman juga yang mau, teman saya di SMP dulu, kami ya, teman dari kampung SD SMP, kami jalan kaki bersama-sama setiap hari. Dan bapaknya tidak sanggup menyekolahkan dia, jadi dia bilang saya mau sekolah tapi saya tidak sanggup. Akhirnya dia ke Makassar dan dia pertama jadi tukang sapu di gereja.
tukang sapu di gereja, kemudian karena ini baik, kemudian menjual minyak gosok segala macam, lalu kemudian disekolahkan, dan kemudian disekolahkan oleh komunitas, dan akhirnya dia menjadi pastor, ya. Seperti itu. Kalau ada kemauan, saya pikir dengan doa, saya yakin pasti ada jalannya. Mungkin tidak semudah yang kita bayangkan atau semudah orang lain, tetapi pasti ada jalannya. Lalu kemudian untuk yang selanjutnya adalah Inggris. Nah ini, saya ini bahasa Inggrisnya parah sebenarnya. Bukan sebenarnya, memang benar-benar. Jadi saya, seperti yang Sal katakan, saya ngelamar beasiswa itu mungkin belasan kali. Saking banyaknya saya lupa. Saya lamar student itu mungkin 6 kali atau 7 kali begitu. Memang selalu ada peningkatan ya. Ke Belanda itu jadi cuma satu pikiran saya, karena saya tidak punya diri saya sendiri, tidak punya uang. Lalu mumpung waktu itu belum dipaksa harus S2 saat itu juga, jadi saya terus belajar. Maksudnya dari awal TOEFL-nya di bawah 500 terus, ulang terus. Saya tes TOEFL mungkin 12 kali mungkin baru dapat 500. Jadi perjuangannya sangat, untuk kalau bahasa Inggris ada teman-teman yang lain, banyak orang yang dikurniai khusus kecerdasan bahasanya tinggi, jadi cepat sekali. Nah saya bahasa saya sangat bukan bermaksud tidak mensyukuri, tapi maksudnya memang ini fakta. Jadi saya ngelamar student 6 kali, dan sambil bersamaan itu ketika TOEFL saya sudah 500, saya sudah lamar AS juga dan gagal terus. Jadi kalau saya pernah melamar Ford Foundation juga, saya pernah melamar Fulbright juga, semuanya gagal. Kalau student itu selalu naik tingkatannya setiap saya lamar, naik lagi sampai terakhir itu di interview di Jakarta. Sudah sampai interview 6 orang dari NTT, biasanya 6 orang itu diambil 4 orang dari NTT. Nah waktu itu saya berpikir, dari 6 orang ini masa saya tidak masuk dalam 4 besar, pastilah. Saya pikir, masa saya tidak masuk. Ternyata faktanya betul-betul saya tidak masuk. Nah itu saya terpukul. Jadi itu yang sudah ke-6 kalinya, dan itu terakhir kali saya lamar student. Saya pulang ke Kupang, saya bilang ke Tuhan, ya sudahlah, mungkin memang kondisi pribadi saya sendiri, mungkin Tuhan tidak berkenan. Mungkin kalau saya keluar ini, saya akan sombong sekali, karena memang saya sombong sekali. Saya akui bahwa sangat sombong. Saya merasa sangat pintar, padahal sebenarnya tidak. Waktu itu saya sudah sering dipukul kalau masalah ini. Waktu itu saya merasa saya pintar, jadi saya pikir, masa saya tidak lulus. Tapi waktu saya tidak lulus, faktanya saya bilang, oke Tuhan, mungkin saya ini ambisi saya sendiri yang mau keluar, tapi sebenarnya Tuhan tidak mau. Saya tidak mau lagi. Terus saya karena lamar student tidak lolos, apalagi AS, waktu itu saya lamar AS juga. Saya pikir kalau waktu itu AS jauh lebih kompetitif, lamarnya lebih banyak. Maka saya berpikir, apalagi AS, student saja yang saya berharap sudah lulus, ternyata tidak, apalagi AS. Akhirnya, betul AS waktu itu tidak lolos juga. AS-nya itu waktu itu sudah ke-3 kali atau 4 kali saya lamar, sudah pernah interview sebelumnya, tetapi karena gugup, karena takut, karena Inggrisnya parah, gemetar, ya tidak lolos. Dan saya memang pesimis kalau masalah untuk AS. Tapi kemudian student yang saya andalkan. Namun terakhir juga student tetap tidak lolos. Jadi akhirnya saya bilang, oke, sekarang saya tidak mau lagi bermimpi, tidak mau lagi ambisi untuk keluar. Terserah Tuhan lah, saya sekarang mau melamar UGM saja. Tapi beasiswanya dari mana ini yang saya bilang. Beasiswanya dari mana? Saya ketemu bagian pasca sarjana di kampus kami mengajar itu, saya tanya, apakah ada peluang saya bisa mendapatkan beasiswa ke UGM? Dia bilang, waduh, ini kita hanya dapat jatah 10 orang, tapi saya lihat ini, dia lihat listnya 60. Dan itu pejabat semua. Saya siapa waktu itu? Saya masih kecil sekali dan tanda kutip bukan orang asli Kupang ya, bukan orang asli NTT, jadi ya pasti tidak prioritas lah, dan saya langsung tahu bahwa ini tidak akan dikasih.
selanjutnya waktu itu teman saya yang terakhir kami melamar bersama, kemudian dia bilang begini, kakak, saya minta tolong kakak lamar lagi. Waktu itu teman saya yang kami 2 orang yang terakhir melamar, yang lain sudah lulus semua, ada bahkan yang sudah pulang, tinggal kami 2 orang yang tertinggal, dan kami sama-sama tidak lulus ke Stunet, tapi dia lulus AS. Akhirnya tinggal saya sendiri. Saya bilang, oke, mungkin berarti memang Tuhan tidak mau saya sekolah di luar. Ini pasti ambisi saya sendiri saja. Biarlah ya. Saya nothing tulus lah sekarang. Ya sudahlah. Tapi teman saya itu bilang gini, tolong lamar lagi. Saya pikir, sudahlah. Saya sepertinya memang bukan tempat saya di luar. Tapi teman saya minta tolong lagi sebelum berangkat ke Australia. Saya minta tolong lagi, lamar saja. Waktu itu saya bilang, oke, saya lamar, tapi saya tidak punya lagi ambisi untuk ke situ. Saya berpikir, ya sudahlah, saya lamar-lamar sajalah, nothing tulus lah. Maksudnya saya tidak mau paksa Tuhan, kalau Tuhan tidak mau ya sudah. Tuhan pasti kehendak Tuhan terbaik. Nah, justru ketika itulah maka saya lulus. Dan apa yang saya belajar dari situ? Mungkin motivasi saya mau dibersihkan dulu, lalu Tuhan luluskan. Karena kalau tidak mungkin saya pulang jadi sombong lagi, semakin sombong. Ya. Nah, Inggris ini jadi kembali ke Inggrisnya, saya pikir bahwa saya percaya teman saya atau saya dengar dari mana bilang belajar bahasa Inggris itu hanya 15 halaman pertama saja yang sulit. Jadi kalau mau baca buku bahasa Inggris tadi ya, halaman 1 sampai 15 itu yang susah karena kata-katanya kita belum mengerti. Begitu masuk halaman 16 dan seterusnya, itu kata-kata yang ada itu adalah kata-kata yang sudah terdapat di halaman 1 sampai 15. Jadi siapa yang bertahan sampai halaman 15, mereka yang akan lolos seterusnya. Nah, kadang-kadang kita berhenti di halaman 1, halaman 2, halaman 3. Iya. Benar-benar. Nah, seperti gambaran yang saya tarik gambar sini, bahwa bayangan kita mungkin lurus saja, tapi ternyata tidak. Kita jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Nah, yang membedakan menurut saya, yang membedakan antara yang bisa sukses sampai terakhir dan yang tidak adalah masalah bangkitnya. Pasti semua orang pernah jatuh, tapi tidak semua mungkin orang bangkit kembali dan mau mengulangnya. Menurut saya lulus beasiswa itu karena saya bercanda dengan teman-teman. AS meluluskan saya itu karena mereka bosan lihat lamaran saya tiap tahun selalu ada. Jadi walaupun sudah tidak lulus, selalu tolak, ulang lagi lamar. Jadi mungkin saya bercanda ke teman-teman, saya bilang, pasti reviewernya yang memeriksa lamaran saya itu selalu lihat ini orang kalau tidak diluluskan tidak akan berhenti daripada Nah, jadi apa yang saya mau sampaikan di sini adalah cobalah terus, walaupun gagal, coba lagi. Nah, maksudnya belajar dari kegagalan, apa yang masih kurang diperbaiki dan bangkit lagi. Nah, sekali lagi saya merasa bahwa saya yakin bahwa masih banyak orang yang jauh lebih jago, tapi kenapa saya lulus? Karena ketekunan. Menurut saya, karena saya tahan saja untuk mengulang. Ya, terlepas dari itu ya pasti Tuhan enak. Oke. Kak David, sorry kita potong sebentar. Kakak-kakak sekalian, kita waktunya kan 5 menit lagi nih, 5:30. Nggak apa-apa ya, kita lanjut dulu, paling nanti kita akan telat, selesainya itu 10 menit. Boleh, nanti ini Kak David boleh percepat aja, nanti sisanya ditanya jawab ya. Oke, siap. Sorry. Oke, thank you Kak. Iya. Oke, terus selanjutnya adalah tantangan semasa kuliah itu adalah gap pengetahuan yang saya miliki di S1 dan sudah tidak kuliah selama beberapa tahun, lalu kemudian datang ke Australia itu seperti saya dibuang ke dalam sebuah hutan, lalu tidak tahu arah utara, selatan, dan mana, dan tidak ada peta sama sekali kemana. Jadi itu sangat bingung. Saya masuk ke ruangan dosen itu, saya tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti apa-apa sekali. Jadi saya nangis gitu, 3 bulan itu saya tidak mengerti. Saya ngomong, mereka tidak ngerti, mereka ngomong, saya tidak ngerti. Itu asli gelap. Gelap betul. Sampai juga di satu titik saya marah ke Tuhan, karena saya banting semua buku-buku dalam kamar, karena saya tidak mengerti. Dan itu saya sudah harus masukkan tugas malam itu juga. Tetapi saya belum menulis sedikit pun. Dan itu saya sudah belajari, sudah berminggu-minggu, tapi tidak mengerti mau mulai dari mana. Akhirnya saya banting buku-buku dan saya marah ke Tuhan, saya bilang, kata Tuhan,
takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tapi mana hikmat itu? Kenapa saya tidak dikasih hikmat itu? Saya marah gitu kan seperti itu. Lalu saya teriak, kemudian setelah itu saya mungkin sudah melepaskan semua, lalu kemudian saya kembali sadar dan ini saya berdosa dan kemudian berlutut tunduk berdoa minta ampun sama Tuhan tentang kata-kata yang saya keluarkan. Setelah itu baru saya tenang dan kemudian bisa menulis dan menyelesaikan malam itu. Kemudian pesimistik, ya itu seperti saya orang karakternya juga kadang-kadang sombong, kadang-kadang terlalu pesimis. Jadi kadang-kadang banyak orang yang takut melamar, takut mau ke sana karena merasa tidak sanggup. Tapi semua orang itu ada kelebihan dan kekurangannya, termasuk orang Barat. Saya sekolah dengan orang Barat pun waktu itu awal-awal saya pikir, ternyata pertanyaan ini mereka tidak tahu juga ternyata. Tapi saya tahu. Nah itu juga cara Tuhan menjaga saya tetap semangat. Ada hal-hal yang saya tahu mereka tidak tahu, sebaliknya juga begitu. Memang lebih banyak yang mereka tahu saya tidak tahu, tetapi ada juga yang saya tahu. Nah kemudian ya ini arogan. Banyak orang yang merasa terlalu pintar sehingga tidak perlu sekolah atau tidak perlu belajar. Itu tantangannya. Nah, bagaimana survive bergantung sama Tuhan. Kalau menurut saya ini yang paling penting di masa-masa yang sangat sulit. Ya, intinya dari gelap bisa menjadi terang. Kalau Tuhan mau nyalakan otak kita, dia kasih nyala, bisa tiba-tiba saja hilang, tiba-tiba saja menyala. Kemudian kenali kepribadian kita. Ada orang yang, ya mungkin teman-teman sempat familiar ya, jadi sanguin, kolerik, melankolis, pragmatik, atau introvert dan ekstrovert. Orang yang sanguin dan kolerik sering kali merasa diri sangat bisa, sebaliknya melankolis, pragmatik, lebih banyak merasa tidak bisa. Nah itu kita harus kenali. Saya termasuk dalam yang bagian belakang, melankolis, jadi lebih banyak memikirkan yang sulit-sulitnya, padahal sebenarnya tidak semua sulit. Ada yang lebih mudah dari itu. Jadi kita harus lebih mengenali diri ini, sehingga ketika itu kita bisa mengerem kelemahan kita. Misalnya saya sudah berpikir, aduh nanti gini, aduh gimana nanti kalau gini-gini nih. Lalu saya ingat, wah saya ini melankolis, biasanya apa yang saya pikirkan itu terlalu berlebihan. Nah itu kemudian membuat saya kemudian kembali bangkit. Oh ya, mungkin ini hanya pikiran paranoid saya saja. Seperti itu. Sebaliknya orang sanguin karena berpikir, oh gampang, sehingga tidak siap, tidak mempersiapkan ini. Nah giliran waktunya, ternyata kurang ini kelabakan. Nah, seperti ini perlu kita kenali diri sendiri ketika sekolah. Berusaha melihat sisi positif dari setiap keadaan. Jadi, ya, setiap keadaan, sesulit apapun itu pasti ada sisi positifnya yang kita perlu pelajari. Miliki hati yang mau belajar. Nah, kadang-kadang saya termasuk dalam hal yang kalau dikatakan ditegur, kadang-kadang saya sulit menerima. Apalagi kalau yang menegur itu masih lebih di bawah menurut saya ya. Nah, ini kesombongan lagi. Nah, biasa dengan pembimbing atau dosen, kemudian karena merasa kita bisa, kemudian dosen tiba-tiba memberikan hal yang di luar pikiran kita tidak bisa terima. Nah ini bisa bahaya, kita bisa stres dan uring-uringan dan tidak bisa belajar. Miliki hati yang selalu mau belajar. Tidak merasa direndahkan kalau diberi masukan, tidak malu bertanya. Ini yang di Australia ini yang saya lihat waktu itu, karena sepertinya anak Australia kan individual, jadi mereka tidak akan jarang sekali ngobrol sama kita. Tidak ada basa-basi. Sehingga waktu saya ketemu ketua jurusan, saya bilang, sepertinya anak-anak di sini tidak mau bergaul dengan saya, mungkin karena saya orang Asia. Dia bilang, oh tidak rasis di sini. Kalau kamu mau sesuatu, kamu tanya, pasti mereka jawab. Nah, setelah itu saya tanya, betul mereka jawab. Jadi ini kalau budaya beda sama kita ya, budaya kita kalau tidak ngomong sama orang itu kan rasa seperti orang sombong. Kalau di sini tidak ngomong sama kita itu kan mereka tidak mau mengganggu kita. Nah, yakin bahwa selalu ada manfaat dari setiap perjuangan, ya. Jadi jatuh dan bangun, jatuh lagi pasti ada selalu manfaat yang kita selalu pelajari. Dan saya selalu pegang bahwa selama setiap pagi selalu ada berkat baru. Jadi walaupun kemarin berdarah-darah, stres, pagi lagi selalu ada Tuhan yang baru. Lakukan apa yang bisa dilakukan, jangan stuck dalam memikirkan masalah. Ini kan biasanya orang melankolis seperti ini terlalu banyak berpikir sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Nah ini pengalaman pribadi saya seperti itu. Jadi lakukan sekecil apapun, ataukah menurut kita mungkin tidak penting, lakukan saja. Jangan panik, jangan gegabah. Kemudian yang terakhir, miliki komunitas yang saling membangun. Jadi tetap harus ada dalam komunitas, sehingga komunitas ini yang akan selalu mengangkat kita. Seperti yang saya katakan tadi, banyak teman-teman dan keluarga aja bilang, ngapain kejar-kejar ke luar negeri, sekolah di dalam saja sama saja.
waktu itu. Tapi mereka tidak memikirkan apa yang saya pikirkan. Saya pikirkan adalah saya tidak punya biaya untuk sekolah waktu itu di dalam, dan waktu itu belum ada PMDSU, dan juga yang kita bersaing dengan orang-orang yang lebih di atas, dan waktu itu seleksinya tidak kayak sekarang, bahwa sekarang jelas lah. Nah, dulu itu tidak jelas siapa yang lolos, siapa yang tidak, itu tidak jelas. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini tinggal foto-foto, saya kira tidak perlu mungkin saya sampaikan. Oke. Juga, ya. Yep. Oke. Saya hentikan berbagi, ya. Ya Kak, silakan. Oke, ini Kak dari Kak Maya. Bu Maya, ini pertanyaannya, berapakah nilai minimal IELTS atau TOEIC yang diperlukan untuk program ini? Itu kan. Baru yang kedua itu sekalian, Kak boleh nggak ceritakan sedikit Kak perubahan kecil apa yang secara konkret nih Kakak lakukan sebagai agent of change saat melamar beasiswa? Karena biasa saya pribadi pasti berpikir hal-hal besar. Jadi yang dulu Kakak udah lakuin gitu waktu mau apply. Silakan Kak. Oke, makasih. Jadi kalau untuk IPK 3 itu sudah dianggap cukup untuk melamar beasiswa ini. Jadi tidak harus 4 ya. Mengapa demikian? Saya yakin saya sependapat dengan mereka, karena menurut saya kalau IPK 3 itu sudah punya pemikiran yang sanggup untuk berpikir, dan kemudian yang lebih dibutuhkan adalah jiwa kepemimpinannya, jiwa ketahanannya, dan sebagainya. Hubungannya dengan orang lain itu yang lebih penting, karena mereka tidak mau orang pintar, tetapi untuk dirinya sendiri. Itu yang tidak dicari di sini. Tidak akan lolos kalau tidak bisa membuktikan bahwa kita bisa pintar dan mempengaruhi orang lain. Untuk NTT sendiri, karena kita termasuk dalam daerah geografik fokus area, itu dikhususkan 2,9, IPK-nya bisa, dan lalu kemudian bahasa Inggrisnya, TOEFL-nya 500 untuk S2, S3 525 kalau tidak salah. Sementara untuk di luar itu, untuk yang Jawa dan di luar dari 5 provinsi itu lebih tinggi lagi IPK-nya kalau tidak salah 3, dan TOEFL-nya untuk S2 520 dan S3 550 ke atas. Ya. Jadi memang kita diuntungkan, saya juga lolos mungkin karena berasal dari NTT, jadi saingannya juga memang, maksudnya kita bersaing sesama NTT, sementara di luar itu ribuan itu bersaing secara ini. Jadi dari yang Bandung itu pasti keras sekali, harus betul-betul menyilaukan kalau bisa. Iya ya. Kalau jawabannya bermutu sangat bisa. Apalagi tadi yang kedua? Yang tadi hal kecil yang udah Kakak lakuin gitu. Jadi secara konkretnya dulu apa aja contohnya? Nah, yang pertama itu saya bilang gini, saya mengubah cara saya memandang mahasiswa sebagai rekan saya daripada anak buah saya. Dan saya selalu membangun komunikasi dengan mereka dengan cara apa saja, bisa dengan WA, dengan SMS, mau telepon kapan saja, mau datang ke rumah boleh, yang penting janjian. Nah, itu saja. Sementara dosen lain, mereka memperlakukan mahasiswa seperti, tidak semua ya, tapi maksudnya memperlakukan mahasiswa seperti seenaknya saja, mau suruh ini, mau apa namanya ya, tidak bisa ketemu, mau ketemu tapi tidak mau, kemudian mau datang ke rumah dibilang urusan kampus diurus di kampus, padahal dia sendiri tidak pernah datang di kampus. Nah, itu yang saya sedih seperti itu. Saya bilang, kemudian saya ajak teman-teman yang masih muda, khususnya alumni-alumni dari luar, untuk berdiskusi, kita perbaiki sistem ini, kita berikan contoh yang baik, dan itu berpengaruh. Jadi itu salah satu contoh. Kemudian saya bilang gini, saya juga mau mengajak teman-teman untuk, saya mengajar mereka TOEFL gratis. Saya bilang gitu, saya kumpulkan mengajar mereka TOEFL gratis, walaupun bahasa Inggris saya patah-patah, tapi karena saya berasal dari bahasa Inggris yang seperti itu, dan bukan orang yang background-nya bahasa Inggris, maka ketika belajar dengan teman-teman yang berbasis bahasa Inggris, kita minder. Saya waktu itu minder, tidak sanggup ngomong sama sekali kalau ketemu dengan teman mereka justice itu, saya tenggelam, bukannya tambah belajar, bukan tambah maju, tambah tenggelam. Jadi bagi waktu itu saya pikir mungkin ada banyak anak-anak, orang-orang yang punya perjuangan batin seperti saya ini, maka waktu itu saya membuka kursus gratis, dan juga mungkin banyak yang tidak bisa bayar, dan saya ini bisa bahasa Inggris karena anugerah. Saya pikir begitu ya.
semua hal yang saya dapatkan ini untuk berbagi, untuk dibagikan, bukan untuk saya. Jadi waktu itu saya buka seperti itu, kursus bahasa Inggris gratis kepada teman-teman. Ya, khususnya TOEFL. Lalu apa lagi ya? Mungkin apa lagi satu saya lupa. Ya seperti itu contoh itulah. Kemudian satu lagi, tapi saya lupa pakai saya tulis. Waktu itu saya bilang saya pernah dipercaya untuk kepala lab, kemudian saya diminta menandatangani kwitansi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan saya tolak. Dan itu membuat saya menjadi tidak baik di mata teman-teman. Dan juga pernah dibilang bahwa sepertinya dia suci sekali. Saya bilang saya bukan suci sekali, cuman saya berusaha untuk melakukan apa yang menurut saya benar. Nah seperti itu. Jadi tidak harus besar-besar amat. Oke. Mungkin ada lagi? Bukan langsung sesuatu yang ini ya Kak ya, yang memang harus berdampak besar gitu, orang langsung banyak yang merasakan, bukan hal-hal yang gitu aja ya. Tapi kalau ada ya, kalau ada ya syukur, tapi itu sulit juga untuk mereka percaya. Untuk level kita itu mereka malah sebenarnya tidak rasional, tidak realistis. Dulu juga awal-awal Salama itu saya bilang saya mau jadi menteri, mas itu malah tidak realistis, bagaimana mungkin ya, terlalu jauh. Nah, mereka mau perubahan-perubahan itu yang ada di sekitar kita yang lebih konkret. Oh iya betul. Oke, thank you Kak. Untuk kakak-kakak yang lain mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan secara live juga boleh. Atau di sini juga ada peserta yang dari siswa juga, kalau ada yang mau bertanya tentang PMDSU, tentang Australian Award, itu juga bisa. Kali aja ada yang mau coba kan di tahun ini atau tahun depan. Berarti PMDSU ini Kak, PMDSU tahun ini ada nggak ya? Saya nggak update sih. Kalau PMDSU tahun ini nggak ya. Oke. Kadang dia 2 tahun sekali, terus kadang setahun ini tergantung kuota promotor yang bersedia. Kalau misalkan dalam penjaringan itu, kemudian promotor itu mendukung, itu dibuka. Karena dia ditentukan dari jumlah promotor yang bersedia untuk membimbing. Bukan hanya dari tahun ini mau berapa, bukan. Karena berarti PMDSU itu nggak bisa ongoing ya Kak ya? Memang dari awal itu udah harus jelas promotor, kampus dari yang awal menerima. Batch 1 2013, batch 2 2015. Batch 3 2017, terus 2017, 2018, 2019 itu ada. Karena minat promotor itu tinggi. Tapi 2020 tidak ada lagi. Terus 2021 mungkin yang sebelumnya itu sudah wisuda, yang penerima sebelumnya wisuda dan stok promotornya ada, nah itu akan dibuka lagi. Oke. Kak Sal, kalau misalnya untuk ini PMDSU itu bisa mahasiswa ongoing nggak Kak? Dia atau memang akhir fresh graduate harus dan dari nol. Fresh graduate berarti dia lulus kampus dulu. Lulus kampus dulu baru lulus beasiswa atau udah sepaket? Dia memang harus sepaket sih. Dia harus lulus beasiswanya dan juga lulus kampusnya. Kemudian dia tidak bisa ongoing karena dia masuk pembiayaan yang memang beasiswanya itu 4 tahun. Jadi kalau ongoing nanti perhitungannya itu jadi kurang. Iya, kali aja kakak-kakak di sini kan ada yang mau nanyakan untuk ongoing. Biasa sih kalau saya kan beasiswa unggulan yang dari Kemendikbud gitu. Jadi itu ada yang ongoingnya juga. Jadi kalau misalnya kemarin itu ada teman saya, dia lulus S3-nya dulu, jadi dia studi doktor di UPI, setelah itu dia apply untuk beasiswa. Yang seperti itu bisa. Tapi kalau yang PMDSU berarti yang fresh graduate langsung coba sepaket. Kalau yang Asian Award juga langsung dari, berarti kalau Asian Award itu Australian Award itu langsung sepaket juga ya Kak ya? Kampus dan itu kan dari kampusnya gitu ya? Atau kita tes kampus lagi untuk dapat LOA dulu atau? Kalau dari Australia Awards, kalau untuk S2 kita hanya memilih 3 kampus pilihan kita yang cocok dengan yang kita inginkan. Lebih spesifiknya kita harus masuk ke dalam bidang-bidangnya, jurusan mata kuliahnya karena di sini walaupun jurusan namanya sama,
dosennya bisa, keahliannya bisa lebih spesifik lagi. Dan itu AS harus mencari seperti itu. Kenapa bukan di uni A, uni B, uni C? Nah, kita harus bisa menyebutkan bahwa di uni A membahas ini yang cocok dengan yang saya inginkan. Lalu, jadi kalau untuk S2 kita hanya memasukkan lamaran ke AS, nanti AS akan menghubungi, ketika lulus mereka akan menghubungi kampusnya. Tapi kalau untuk S3, kalau S3, karena kita harus langsung riset, maka kita harus menghubungi juga, salah satu persyaratannya adalah mendapatkan surat dukungan dari calon supervisor. Jadi untuk melamar, kita kontak, kita cari-cari dulu supervisor yang cocok, sesuai dengan bidang yang kita ingin teliti, kemudian kita minta surat dari dia untuk dia bersedia untuk membimbing kita. Nah, setelah itu dilampirkan ke dalam lamaran nantinya. Oke, Kak, ini ada pertanyaan lagi. Kak David, boleh share perjuangan menulis esai AAS nggak? Kan gagal beberapa kali tuh. Bagaimana kakak menulis esai selama melamar beberapa kali? Apakah esai nomor 1 sampai 4 sama terus atau update terus? Oh, khusus jelas. Untuk S2 ya, Kak. Terus apa yang penting kita siapkan pada saat interview? Wah, ini udah secara teknis nih. Ya. Apa namanya? Jelas pasti perubahan. Saya evaluasi terus apanya yang kurang. Pernah saya coba rubah. Sudah interview, tapi karena gagal saya pikir mungkin salah kali ya, mungkin ada yang salah. Akhirnya saya rubah total jawabannya, malah tidak dipanggil sama sekali. Setelah itu saya rubah kembali seperti yang awal, lalu saya mulai perbaiki. Nah, juga ya, yang paling penting yang poinnya setangkap dari sini adalah kita menjawabnya secara telak apa yang ditanyakan. Nah, kebiasaan kita kan Indonesia mengambang-mengambang kemana-mana, banyak ceritanya, kiri kanan, tapi tidak menjawab pertanyaannya secara mendalam. Nah, itu yang paling penting. Kemudian kita harus temanya itu selalu nyambung, karena pertanyaan dari pertama sampai terakhir itu sebenarnya satu cerita yang berkesinambungan. Jadi semuanya jawabannya itu seperti misalnya temanya tadi, misalnya masalah pendidikan, misalnya pendidikan secara spesifik, misalnya taruhlah di daerah saya guru bahasa Inggris itu masih kurang dan gaya mengajarnya itu konvensional misalnya, nah semua itu jawaban itu mengarah ke sana. Dan harus mengalir seperti enak lah. Memang itu tergantung dari bahasa Inggris juga, dan itu perlu dipoles, tidak bisa dalam 1-2 hari sebelum dimasukkan. Nah, jadi lamaran saya yang terakhir ini adalah hasil dari polesan-polesan selama beberapa tahun. Sehingga waktu lamar S3 ini tidak mengulang lagi. Saya sudah tahu kunci-kuncinya dan ini yang dicari, jadi ya saya itu merupakan buah dari pelajaran selama bertahun-tahun. Banyak orang yang tidak perlu bertahun-tahun ya. Saya tidak harus bertahun-tahun, tapi mungkin 1-2, bahkan 1 kali pun banyak ya juga yang ini. Tapi kebanyakan memang ada yang ulang-ulang. Apalagi tadi? Apa yang disiapkan pada saat interview, Kak? Oh, saat interview. Kalau untuk S2, kalau menurut saya, paling penting itu adalah apa namanya, positif. Jadi dari dalam jiwa ini, semua yang kita keluarkan itu original, dan bisa menunjukkan yang saya katakan, nyalakan semua nyala-nyala positif tadi itu. Jadi lupakan semua kejelekan, kalaupun harus menyebutkan kekurangan kita, tentunya kita harus, saya bilang waktu itu bahasa Inggris saya memang kurang, khususnya speaking, tapi kalau saya writing itu saya rasa cukup bagus. Nah, dari kata terakhir penutupnya itu yang membuatnya menjadi positif. Nah, seperti itu ya. Beda waktu saya tidak lulus itu masuk itu sudah takut duluan. Nah, sudah kayak sudah tidak fokus lah kemana-mana. Kemudian, nah bahkan yang kedua saya lulus itu pun saya setengahnya mungkin bahkan 75% mungkin saya pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi ya awalnya kan ditanya bahasa Inggris saya jawab, terus sepertinya mereka tangkap ini kayaknya dia pertanyaannya tidak ditangkap dengan bagus ini. Kayaknya yang Indonesia bertanya, maksud pertanyaannya gini. Nah, waktu mereka pakai bahasa Indonesia, saya langsung jawab dengan bahasa Indonesia sampai selesai. Maksud saya, semua maksud saya itu. Nah, untungnya mereka tidak potong. Maksud saya adalah ketika saya sudah sampaikan bahasa Indonesia, nanti kalau mereka suruh bahasa Inggris pun, walaupun salah-salah atau patah-patah dan susah dimengerti, tadi bahasa Indonesianya mereka sudah paham. Nah, yang paling penting kan mereka paham maksud kita untuk sekolah. Ya. Itu yang
Jadi pertama itu diri sendiri masuk percaya diri dan semangat dan yakin. Kemudian yang kedua adalah dokumen-dokumen, misalnya ada dokumen yang belum sempat dikirim waktu itu, pokoknya semua dokumen lah bawa saja, dokumen yang dimasukkan sebagai lampiran. Jarang sih mereka tanya, semuanya mereka fokus di pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di lamaran itu. Kecuali memang ada yang meragukan. Tapi ya kalau sudah dipanggil itu artinya nilai kita sudah di atas, sudah memenuhi syarat minimal lah untuk mereka. Tinggal mereka diyakinkan saja lewat pertanyaan-pertanyaan itu. Nah kalau untuk S3 kan kita harus presentasi proposal penelitian kita. Jadi setidaknya kita memiliki, memang tidak melihat contekan, tetapi dengan membawa dokumen-dokumen seperti itu membuat kita menjadi percaya diri bahwa kita lengkap dan siap untuk ditanya, walaupun nanti tidak ditanya juga. Ya, tapi untuk membuat kita mungkin. Oke, thank you Kak. Oke, dari kakak yang lain sepertinya nggak ada pertanyaan lagi ya. Atau ada yang mau live juga bisa. Dari Bang Satria di chat, ada di Bang Satria di chat. Aku mau tanya dong, Kak David, kok bisa Inggris pada masa itu pas-pasan tapi diterima secara lewat padahal ada standarnya? Ya, gini. Jadi saya sudah memenuhi standar tertulisnya, itu TOEFL sudah memenuhi. TOEFL-nya waktu itu kan 500 minimal zaman itu ya. 500. Saya sudah bisa setelah tes ulang-ulang itu 500, terakhir itu masuk 12 mungkin atau masuk 20 ya. Nah itu yang saya pakai melamar terakhir itu, dan artinya walaupun di atas TOEFL yang tertulis itu kan tidak mengajak kita ngomong, kalau beda dengan IELTS sama yang TOEFL yang komputer ya, komputer base itu kan kita ngomong. Nah waktu itu yang saya kurang itu di speaking, nggak bisa ngomong saya. Ngomongnya patah-patah, sudah ngomong lagi nggak jelas, nggak dimengerti, orang ngomong juga saya nggak ngerti, saya ngomong juga mereka nggak ngerti, jadi mereka bingung. Seperti itu. Ya, ini secara faktanya kurang di speaking, sama listening, tetapi di atas tertulisnya cukup waktu itu, cukup untuk melamar. Oke. Yang pasti tetap di-upgrade ya Kak ya. Soalnya aku sendiri jadi emang benar-benar terinspirasi dan teringat lagi gitu Kak. Jadi kayak dulu itu bahkan mau coba ITB itu aku ngerasa TOEFL itu udah oke. Karena waktu S1 skripsinya pakai bahasa Inggris, jadi pede banget mau TOEFL. Ternyata mau masuk ITB saya kalah berapa kali ya? Saya kalah pokoknya yang ke-7 kali saya baru lulus. Dan waktu kakak bilang kayak gitu, iya ya. Benar-benar supaya motivasinya yang nggak benar itu dihabiskan dulu baru pas lulus. Oh iya. Terus teringat juga dulu yang jadi pernah ikut yang exchange students Kak ke Jepang. Jadi pas wawancara tuh Kak, emang kayak yang kakak bilang, saya ngomong dia nggak ngerti, dia ngomong saya nggak ngerti. Jadi kami sama-sama ketawa. Dan waktu dia ketawa saya sadar ternyata kami nggak nyambung gitu. Ternyata tapi waktu kayak yang kakak bilang, yang pasti aura positifnya dulu, terus sepede apapun ya pasti gitulah. Dan itu yang membuat bisa lulus gitu. Dan memang ini menginspirasi banget lah untuk kakak-kakak sekalian mungkin yang masih mau atau masih merindukan untuk lanjut studi atau yang masih punya mimpi untuk lanjut studi gitu ya. Mau di Indonesia atau mau di luar negeri. Ya supaya kita sama-sama mempersiapkan diri. Mungkin nanti kalau kakak-kakak yang berdua luang, mungkin kayak Ovi juga bisa tanya, Kak bagus nggak sih ini untuk esainya? Nah kali aja bisa. Jadi kita bisa tanya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol santai lah di luar dari acara kita hari ini gitu. Nah mungkin kata-kata terakhir Kak untuk penutupnya dari Kak Sal dan Kak David nih. Satu kalimat pamungkas lah ya, versi kakak berdua. Ayo Bang Sam. Ini kayak lagi ujian apa ini? Disertasi. Apa Kak? Bagi saya sih bukan karena suatu kebetulan kita berada dalam situasi yang sulit. Itu ada suatu rencana untuk memotivasi dan membentuk kita untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Itu bukan sesuatu yang kebetulan antara niat yang kita punya dan juga tantangan yang ada. Sebenarnya itu semua untuk menempah kita untuk menjadi sesuatu yang ideal ketika
nanti kita mencapai apa yang akan kita mau capai itu. Jadi jangan pernah atas. Oke, thank you Kak Sal. Kalau dari Kak David? Dari saya apa ya? Kita hidup bukan untuk diri sendiri. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita dididik atau disekolahkan untuk menjadi edukator. Jadi apapun yang Tuhan izinkan kita alami itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalaupun harus jalannya itu tidak mudah versi kita, tetapi itulah versi yang terbaik menurut Tuhan. Oke, thank you kakak berdua. Jadi bisa disimpulkan nih, tantangan sulit yang kita hadapi saat ini itu bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk membangkitkan kita dan menempah kita jadi lebih baik. Ketika kita hidup, kita ingin jadi berkat, supaya berkat itu nggak hanya milik kita dan kita nikmati sendiri, tetapi untuk berbagi berkat untuk orang di luar sana, yang akhirnya ketika, saya sih mikirnya gini, Tuhan memakai kita mungkin menjadi jawaban doa bagi orang lain. Untuk itu, persiapkan diri kita menjadi partnernya Tuhan di dalam kita berkarya sesuai dengan profesinya kita. Nah, kakak-kakak sekalian yang udah bergabung, thank you banget untuk kurang lebih hampir 2 jam kita bersama nih. Untuk kakak-kakak yang di sini juga yang udah meluangkan waktu, bahkan untuk persiapan-persiapannya. Dan bersyukur meskipun tidak banyak gitu ya dari minggu-minggu sebelumnya, tapi kita bersyukur di sini ada sekian banyak orang yang akhirnya terberkati dan termotivasi untuk bisa melakukan hal-hal positif ke depannya. Thank you untuk kakak-kakak kita dari Ruang Bergerak. Ruang Bergerak ini adalah satu gerakan, satu komunitas untuk kita bisa berbagi dan saling menginspirasi dimanapun kita berada tanpa terkecuali. Untuk kedepannya, sampai bertemu di waktu-waktu kedepannya. Untuk nanti rekaman ini, kalau kakak-kakak mau mengulang kembali, nanti bisa lihat di channel YouTube Ruang Bergerak. Kalau untuk mengetahui informasi berikutnya, informasi tentang kegiatannya, karena kita ada kegiatan untuk pembekalan guru-guru semasa PJJ, kemudian kita juga ada kegiatan untuk donasi donatur buku, dan juga ada sahabat pena, dan ada kegiatan kolaborasi lain berhubungan dengan literasi. Mungkin kakak-kakak bisa langsung cek di Instagramnya kita, @ruang_bergerak. Nanti di situ akan diupdate. Thank you untuk kakak-kakak sekalian. Mungkin kita mau screenshot, mau foto dulu. Kakak-kakak boleh aktifin videonya ya. Ini nggak lama, cukup 2 menit. Oke, Satria standby ya. Boleh aktifin videonya kakak-kakak yang masih ya. Ada Kak Eva ini dari Pematang Siantar. Saya kenal di Perkantas, jadi kakak berdua kita ini juga Kak Eva dari NTT, mereka juga dari pelayanan Perkantas. Oke. Kakak yang lain? Yang silakan, lain mungkin Kak Nelly, Kak Uun, Kak Fani, Kak Yosi. Nyalakan kamera, kita mau kece bareng. Dia kece bareng. Nah, semoga yang foto bareng saat ini bisa S2 bareng ke Australia, kalau nggak PMDSU ya. Amin. Oke. Berikan pose apapun lah. 1, 2, 3. Iya, selesai. Oke. Sampai bertemu kakak-kakak sekalian. Thank you untuk waktunya. Kita akan bertemu di kegiatan berikutnya. Tuhan memberkati. Sama-sama. Selamat malam, Kak. Kita semua. Amin. Thank you kakak-kakak semua. Sama-sama, Kak. Ya, Kak. Sehat. Kakak apa kabar?